Bab 391 Bunga Terkutuk. Ye Sengshui tidak pernah menyangka bahwa Honda Yuji akan menargetkannya. Pada saat ini, dia telah ditahan sepenuhnya oleh Honda Yuji dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Merasakan dingin di lehernya, Ye Sengshui menjadi pucat. Fang Yu melirik manajer toko dan tersenyum, kamu juga bisa memberikan perlindungan, lumayan. Manajer toko itu gemetar seluruh tubuhnya dan jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka Honda Yuji akan melakukan hal ini. Dengan cara ini, dia juga terseret ke dalam air. Aku tidak. Manajer itu tampak pucat dan ingin menjelaskan. Ledakan. Fang Yu mengayunkan tangannya ke depan, menghantam pipi manajer itu dengan keras, merontokkan beberapa giginya. Ia kemudian jatuh ke tanah, wajahnya berlumuran darah, tak sadarkan diri. Biarkan aku pergi, atau aku akan membunuhnya. Honda Yuji meraung. Karena ketakutannya yang amat sangat, tangan kanan Honda Yuji bergetar hebat, dan pedang tajam di depan lehernya telah memotong leher Ye Sengshui, menyebabkan darah mengalir. Darah merah cerah membentuk kontras tajam dengan kulit putihnya. Fang Yu menatap Honda Yuji, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, aduh, kamu hanya menginjak-injak reputasi pedang Yuan Dao. Mata Honda Yuji berubah merah, dan dia meraung lagi, lepaskan aku. Merindukan. Pada saat ini, pengawal dan sopir Ye Sengshui bergegas ke atas, dan wajahnya berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini. Siapkan kendaraan untukku dan biarkan aku pergi, atau aku akan memenggal kepalanya. Teriak Honda Yuji kepada pengemudi itu. Sang sopir menggigil dan berkata cepat, baiklah, baiklah. Asalkan kamu tidak menyakiti wanita itu. Cepat turun dan siapkan mobil untukku. Honda Yuji meraung. Pengemudi itu segera berbalik dan berlari menuruni tangga. Honda Yuji menoleh dan menatap Fang Yu dengan waspada, lalu perlahan mundur menuju tangga. Suasana hening di mana-mana dan tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Jangan pernah berpikir untuk pergi, Fang Yu melangkah maju dan berkata. Begitu Fang Yu bergerak, Honda Yuji bergetar sekujur tubuh. Pedang di tangannya menebas leher Ye Sengshui lagi. Banyak darah telah mengalir dari bagian bawah leher Ye Sengshui. Namun, ekspresi Ye Sengshui relatif tenang. Selain wajahnya yang pucat, dia tidak tampak panik. Jika kau maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Honda Yuji meraung. Bunuh saja dia. Aku tidak mengenalnya. Kami baru saja makan bersama, kata Fang Yu sambil tersenyum, memejamkan mata, dan menempelkan jarinya di dahinya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Honda Yuji melangkah mundur berulang kali dan berteriak ngeri. Tidak apa-apa, hanya. Fang Yu membuka matanya, dan cahaya merah muncul di matanya. Untuk sesaat, Honda benar-benar membeku. Patah. Pedang Yuan Dao yang dipegang erat di tangan kanannya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Kemudian, tangan kirinya pun ikut mengendur. Ye Sengshui menutupi lehernya dan segera meninggalkan Honda. Fang Yu menatap Honda Yuji, dan karakter putih di pupilnya perlahan berputar. Honda Yuji mempertahankan ekspresi ketakutan dengan mata terbuka lebar. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, lalu tiba-tiba menghilang. Seluruh orangnya menghilang. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Beberapa orang berteriak, kaki mereka lemas, dan mereka terjatuh ke tanah. Ye Sengshui, yang juga melihat adegan ini, sama terkejutnya. Tanpa kontak apapun, Honda Yuji menghilang begitu saja. Metode ini sungguh mengerikan. Fang Yu perlahan berjalan ke posisi semula Honda Yuji, mengambil pedang Yuan Dao yang jatuh ke tanah, memasukkannya kembali ke sarungnya, lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanan yang dibawanya. Ketika dia berbalik, dia melihat Ye Sengshui sedang menatapnya kosong dengan mata terkejut. Tetapi pada saat yang sama, luka di leher Ye Sengshui masih berdarah. Fang Yu melangkah maju dan meletakkan tangan kanannya di leher Ye Sengshui. Cahaya putih menyala, dan luka di leher Ye Sengshui sembuh dan berhenti berdarah. Namun setelah lukanya sembuh, Fang Yu masih menatap lurus ke arah Ye Sengshui, matanya bergerak ke atas dan ke bawah tubuh Ye Sengshui. Ye Sengshui merasa sedikit malu ketika Fang Yu menatapnya seperti itu, dan pipinya memerah. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa dalam penglihatan Fang Yu saat ini, seluruh tubuhnya sedang dalam keadaan membusuk. Tanda-tanda garis di tubuhnya terlihat jelas dalam penglihatan Fang Yu. Garis-garis tersebut saling terhubung, memancarkan kabut hitam tipis, yang samar-samar membentuk suatu pola. Fang Yu mengerutkan kening, mencabut garis-garis tanda ini secara terpisah, lalu mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat dari kejauhan. Tak lama kemudian, ia menemukan pola yang digambarkan oleh garis-garis tersebut. Sebuah bunga. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui jenis bunga apa itu, jika dilihat dari bentuknya, tidak diragukan lagi itu adalah bunga. Sebagian besar garis bunga telah digariskan, dan hanya titik terakhir yang diperlukan untuk membentuk pola yang lengkap. Bunga terkutuk itu cukup menarik. Fang Yu memperhatikan pola bunga itu dan berpikir dengan hati-hati. Jika Fang Yu dapat mengingat bentuk bunga dan kemudian menggambarnya di atas kertas dengan pena, dia akan dapat menganalisisnya dengan lebih baik. Namun anehnya, karena rumitnya rangkaian tersebut, pola bunga menjadi kabur setelah memasuki memori.
Apa yang terjadi? Mungkinkah kutukan ini memengaruhi pikiran orang lain? Fang Yu mengerutkan kening. Tuan Fang. Pada saat ini, Ye Sengsui berbicara. Fang Yu kembali sadar, menutup matanya, dan kembali normal. Kemudian, dia melihat Ye Sengsui semerah apel, begitu merahnya hingga tampak seperti darah hendak menetes keluar. Ya, di mata orang luar, tatapan Fang Yu tadi sangat agresif. Ye Sengsui belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Dia merasa sangat tidak nyaman saat ditatap oleh Fang Yu. Dia sangat malu hingga kepalanya hampir tertunduk ke dadanya. Jika tidak ada yang lain, mari kita pergi dari sini dulu. Fang Yu melihat sekeliling. Para anggota kamar dagang Dongri segera berlutut, bersujud dan memohon belas kasihan dari Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak menyadari keberadaan orang-orang ini. Saya pergi. Fang Yu berbalik dan pergi, dan Ye Sengsui segera mengikuti. Orang-orang lain yang hadir menatap Fang Yu saat dia pergi dengan tatapan mata kosong. Bagi kelompok orang ini, apa yang mereka lihat hari ini adalah di luar imajinasi mereka dan mereka tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Sungguh mengejutkan. Kembali ke mobil, kulit Ye Sengsui perlahan kembali normal. Dia menatap Fang Yu yang sedari tadi terdiam dan bertanya, Tuan Fang, matamu tadi. Itu hanya teknik sihir, jangan khawatir, kata Fang Yu. Ketika Honda Yuji menyandera Ye Sengsui, dia sebenarnya punya 1000 cara untuk memahami Honda Yuji. Tetapi cara-cara ini belum tentu dapat menjamin keselamatan Ye Sengsui. Jika Honda Yuji punya waktu 0,1 detik saja untuk bereaksi, pedang tajam Yuan Dao itu akan punya kesempatan untuk memotong leher Ye Sengsui. Oleh karena itu, Fang Yu mengadopsi pendekatan yang paling aman. Hancurkan saja Honda Yuji dan biarkan dia menghilang ke dunia. Honda itu, Ye Sengsui ingin bertanya. Mati, jawab Fang Yu. Ye Sengsui mengangguk, matanya dipenuhi keterkejutan, dan berhenti berbicara. Fang Yu memandang keluar jendela sambil berpikir. Dia sudah ingat apa yang dikatakan Ye Sengsui saat makan. Mengenai hal tentang naga, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa itu semua palsu. 1200 tahun yang lalu, makhluk yang memilih keluarga Ye sebagai apa yang disebut penjaga naga jelas bukan naga. Segala sesuatu yang dilakukannya hanya memiliki satu tujuan, yaitu agar keluarga Ye membantunya menemukan orang yang telah memperoleh asal-usul naga. Dengan kata lain, yang disebut pemilik garis keturunan naga. Tujuannya bukan untuk melindungi, melainkan merampok. Ia ingin mendapatkan esensi sang naga. Ia ingin menguasai kekuatan sang naga. Fang Yu berspekulasi bahwa mungkin ada beberapa keluarga seperti keluarga Ye di seluruh Tiongkok. Karena kutukan tersebut, mereka terpaksa bekerja untuk orang yang mengaku sebagai naga, mencari di seluruh dunia seseorang yang dapat menggunakan kekuatan naga. Tentu saja, mereka semua masih diliputi kegelapan, mengira bahwa keluarga mereka sebenarnya adalah sejenis penjaga naga. Orang ini benar-benar kejam. Dia menggunakan rencana seperti itu untuk membuat banyak keluarga bekerja keras untuknya, dari generasi ke generasi, untuk menemukan asal-usul naga. Keluarga-keluarga ini mungkin berpikir bahwa mereka melakukan sesuatu yang hebat dan cemerlang. Fang Yu menyentuh dagunya dan berpikir. Sangat mudah untuk memverifikasi ide tersebut, kunjungi saja keluarga Ye dan Anda akan tahu. Pada saat itu, kemungkinan besar orang yang hidup 1200 tahun lalu ini akan muncul ke permukaan. Mampu bertahan hidup selama 1200 tahun, jika pihak lain adalah manusia, ada kemungkinan besar dia sudah menjadi seorang kultivator pada tahap fusi atau lebih tinggi. Akan jauh lebih menarik jika itu bukan manusia. Makhluk macam apa yang memiliki kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga dapat menyamar sebagai seekor naga untuk mencari asal-usul naga tersebut. Karena penasaran, Fang Yu dengan senang hati pergi ke keluarga Ye. Tuan Fang, bolehkah saya bertanya di mana alamat rumah Anda? Saya akan mengantar Anda pulang terlebih dahulu, kata Ye Sengsui. Tidak, ayo kita langsung ke rumahmu, kata Fang Yu. Bab 392 Aula Leluhur Keluarga Ye. Ye Sengsui tertegun sejenak, lalu menjadi sangat gembira hingga dia hampir berdiri dari mobil. Tuan Fang, apakah Anda bersedia membantu kami? Ye Sengsui membuka lebar mata indahnya dan berkata dengan penuh semangat. Tidak juga, aku hanya akan melihat-lihat rumah mereka, kata Fang Yu. Oke. Ye Sengsui segera memerintahkan sopir untuk kembali langsung ke keluarga Ye. Berbalik, Ye Sengsui menatap Fang Yu, matanya penuh rasa terima kasih. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental bahwa akan butuh waktu lama untuk meyakinkan Fang Yu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Yu akan bersedia kembali ke keluarga Ye bersamanya secepat ini. Jika orang lain, mereka mungkin tidak akan percaya apa yang dikatakannya saat makan malam, atau bahkan menganggapnya gila. Setengah jam kemudian, mobil melaju ke area villa tepi sungai teratas Nandu dan berhenti di depan gerbang keluarga terbesar di tengahnya. Tuan Fang, ini rumahku, silakan masuk. Ye Sengsui keluar dari mobil, berdiri di depan Fang Yu, dan membungkuk sedikit. Mungkin karena dia bersemangat, pipinya sedikit memerah. Fang Yu mendongak ke arah rumah besar itu dan sedikit mengernyit. Rumah besar itu terlihat mewah dan megah, namun dilihat dari debu di dinding luarnya, rumah itu sudah cukup tua.
Ada beberapa villa yang dibangun di dalam rumah besar itu, jadi seharusnya ada cukup banyak orang yang tinggal di dalamnya. Tetapi anehnya, seluruh rumah itu memancarkan aura dingin dan mematikan. Ini sangat tidak normal. Sebuah rumah yang ditinggali orang biasa, meskipun hanya dihuni satu orang, seharusnya tidak mengeluarkan bau seperti itu. Tingkat aura kematian yang terpancar dari rumah keluarga Ye tidak jauh berbeda dengan kuburan massal biasa. Bagaimana ini bisa menjadi tempat yang ditinggali orang normal? Tuan Ye, ada apa? Ye Sengsui bertanya dengan bingung saat melihat Fang Yu mengerutkan kening dan tidak melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Fang Yu mengangkat kakinya dan berjalan memasuki rumah besar itu. Ye Sengsui membawa Fang Yu ke villa yang terletak di lokasi paling sentral di mansion itu. Aku akan mengantarmu ke ruang tamu dan mempersilakanmu duduk terlebih dahulu. Aku akan mempersilakan ayahku menemuimu, kata Ye Sengsui. Kemudian, Fang Yu masuk ke villa dan duduk di sofa di ruang tamu. Selain Fang Yu dan Ye Sengsui, tidak ada orang lain di ruang tamu, bahkan para pelayan. Lingkungan di sekitarnya sunyi senyap. Kebanyakan orang yang datang ke rumah besar ini mungkin tidak dapat tinggal barang semenit pun dan harus pergi. Suasananya sungguh menyeramkan. Namun Fang Yu tidak merasakan apa-apa. Dia duduk di sofa dengan kaki disilangkan, menunggu Ye Sengsui menelepon ayahnya. Sambil menunggu, Fang Yu melihat sekelilingnya dengan tatapan sedikit tegas di matanya. Dia ingin tahu dari mana sumber energi mati itu berasal. Kemudian, dia menemukan bahwa sumber aura kematian itu berada tepat di depan tempatnya duduk. Itu bagian belakang villa ini. Ada apa? Fang Yu sedikit mengernyit. Saat ini, Ye Sengsui baru saja masuk dari pintu belakang villa dan kembali ke Fang Yu. Tuan Fang, anggota keluargaku sedang berada di kuil leluhur untuk memuja leluhur mereka, dan aku juga harus pergi ke sana. Tunggu di sini sebentar, kami akan segera selesai. Ye Sengsui menuangkan segelas air untuk Fang Yu dan berkata. Fang Yu berdiri dan berkata, aku akan pergi melihatnya juga. Ah! Ye Sengsui tercengang. Menurut ajaran keluarga yang ditinggalkan para leluhur, jika pemilik garis keturunan naga ditemukan dan dibawa ke kuil leluhur, kutukan pada garis keturunan keluarga Ye dapat dicabut. Ini juga tujuan Ye Sengsui membawa Fang Yu kembali ke keluarga Ye. Namun, banyak hal yang masih belum jelas sekarang. Setidaknya dia harus membiarkan anggota inti keluarga bertemu dengan Fang Yu, dan hanya dengan persetujuan mereka, Fang Yu dapat diizinkan memasuki aula leluhur. Aku tidak akan masuk. Aku akan melihat-lihat saja di luar, kata Fang Yu, mengetahui apa yang sedang dipikirkan Ye Sengsui. Baiklah, kalau begitu ikuti aku. Ye Sengsui mengangguk. Keduanya berjalan keluar dari pintu belakang villa, dan ada halaman kecil di depan mereka. Setelah melintasi halaman, Anda dapat melihat aula leluhur yang sangat kuno. Pada saat ini, sekitar 50 atau 60 orang berlutut di tanah datar di depan aula leluhur, menyembah hampir 100 loh di aula tersebut. Fang Yu tidak memasuki aula leluhur, tetapi berdiri di ambang aula leluhur dan melihat ke dalam. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat patung batu berkepala naga di atas semua roh. Fang Yu adalah seseorang yang telah melihat seekor naga dengan matanya sendiri, dan naga ini saat ini melayang di dantiannya. Jadi ketika dia melihat patung batu itu, tanpa sadar dia membandingkannya dengan kepala naga yang sebenarnya. Setelah perbandingan itu, Fang Yu mengangkat alisnya. Sangat mirip. Akan sulit untuk membuat patung batu seperti itu jika Anda belum pernah melihat naga dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah keluarga ini benar-benar melihat seekor naga 1200 tahun yang lalu? Fang Yu mulai meragukan kesimpulannya sebelumnya. Akan tetapi, mungkin karena sudah terlalu lama, atau mungkin juga memang dirancang seperti itu, maka keseluruhan patung batu kepala naga itu berwarna hitam dan kurang tampak anggun dan megah. Sementara Fang Yu tengah berpikir, Ye Sengsui berjalan ke arah depan kerumunan, berlutut di samping seorang pria berambut abu-abu, dan dengan khusyuk membungkuk pada tablet roh leluhur. Seluruh aula leluhur memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Ditambah patung batu hitam berkepala naga di atas prasasti tersebut, dan puluhan orang berlutut di tanah di bawahnya. Keseluruhan pemandangan itu lebih tampak seperti semacam ritual sekte jahat. Fang Yu melepaskan indera spiritualnya, yang meliputi seluruh aula leluhur. Tak lama kemudian, ia menemukan sumber aura mematikan itu. Tepat di depan aula leluhur ini, ada patung batu kepala naga dan hampir 100 tablet roh. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Fang Yu menatap tablet roh di depannya. Prasasti peringatan ini dengan jelas menunjukkan generasi leluhur keluarga Ye, nama mereka, dan usia mereka. Seluruh aula leluhur cukup sunyi. Baru setelah dupa habis terbakar, orang-orang ini berdiri. Ye Sengsui segera mendekatkan diri ke telinga pria berambut abu-abu itu dan mengucapkan beberapa patah kata. Pria itu segera berbalik, menoleh ke belakang, dan bertukar pandang dengan Fang Yu. Pria itu mengerutkan kening dan berjalan lurus ke arah Fang Yu. Ye Senglong, yang pernah ditemui Ye Sengsui sebelumnya, juga datang bersamanya. Anggota keluarga lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, memandang Fang Yu dengan wajah bingung. Keluarga Ye jarang mengundang orang luar.
Sangat aneh bagi seorang pemuda seperti Fang Yu tiba-tiba muncul di luar aula leluhur. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berambut abu-abu berjalan mendekati Fang Yu. Namamu Fang Yu. Pria itu menatap Fang Yu dan bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, jawab Fang Yu. Tuan Fang, ini ayahku, Ye Zenan. Ye Sengsui, yang mengikuti di belakang, buru-buru memperkenalkan. Fang Yu mengangguk. Apakah kamu pemilik garis keturunan naga suci? Ye Zenan menatap Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kau harus bertanya pada putriku mengenai hal ini. Ye Zenan mengerutkan kening lebih dalam dan berbalik untuk melihat Ye Sengsui. Ayah, ayo kita kembali ke ruang tamu, duduk dan bicara, kata Ye Sengsui. Tidak perlu. Jika dia benar-benar pemilik garis keturunan naga, dia hanya perlu menunjukkan kekuatan naganya. Ye Zenan berkata dengan nada dingin. Faktanya, dia sama sekali tidak percaya bahwa Fang Yu adalah pemilik garis keturunan naga. Karena Fang Yu terlihat terlalu biasa, baik dari segi temperamen maupun aura. Status kultivasinya dan usianya yang masih muda membuatnya biasa-biasa saja. Anda tidak dapat menemukan orang seperti itu di jalan. Bagaimana mungkin seorang pemilik sejati darah naga suci bisa begitu biasa-biasa saja? Ye Zenan sudah mengambil keputusan. Fang Yu adalah pembohong yang ingin menggunakan apa yang disebut kekuatan naga untuk menipu keluarga Ye dari keuntungan. Atau mungkin Ye Sengsui salah. Ye Zenan tidak sembarangan. Alasan dia memiliki keraguan seperti itu adalah karena hal serupa telah terjadi beberapa kali dalam 1200 tahun terakhir. Para penduduk suku itu membawa pulang orang-orang dengan gembira, sambil berkata bahwa mereka adalah pemilik garis keturunan naga, dan mengajukan banyak syarat sebelum mereka bersedia memasuki balai leluhur. Namun setelah mereka dibawa ke aula leluhur, kutukan dalam garis keturunan keluarga Ye tidak hilang. Sebaliknya, beberapa anggota keluarga lainnya menunjukkan tanda-tanda kutukan. Inilah hukuman dari Sang Naga. Selain keluarga Ye, satu-satunya orang yang bisa memasuki aula leluhur adalah mereka yang memiliki garis keturunan naga suci. Jika orang luar lainnya masuk, lebih banyak anggota keluarga Ye akan memiliki tanda kutukan di tubuh mereka. Oleh karena itu, Ye Zenan tidak akan membiarkan Fang Yu masuk dengan mudah apapun yang terjadi. Kecuali dia bisa menunjukkan kekuatan naga. Melihat sikap buruk Ye Zenan, hati Ye Sengsui mencelos. Ayah. Ye Sengsui ingin berbicara, tetapi Ye Zenan mengangkat tangannya dan menghentikan Ye Sengsui berbicara lebih jauh. Fang Yu, jika kau bisa menunjukkan kekuatan naga, aku akan mengundangmu ke aula leluhur dan memberimu hadiah yang sangat besar. Jika kau tidak bisa menunjukkannya, maka segera tinggalkan keluarga Ye. Ye Zenan berkata dengan suara yang dalam. Bab 393 Naga Hitam Melahap. Nada bicara Ye Zenan begitu buruk, sehingga raut wajah Ye Sengsui dan Ye Senglong, kakak beradik, berubah. Terutama Ye Sengsui, yang wajahnya sangat pucat saat ini. Siapapun yang sedikit pemarah tidak akan bisa menerima sikap buruk Ye Zenan, apalagi pria kuat seperti Fang Yu. Ayah, kamu. Ye Sengsui ingin berbicara lagi. Ye Zenan tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Sengsui, matanya merah, dan berkata, tanda kutukan itu sudah mulai berlaku. Ibumu pingsan 2 kali hari ini. Apakah kamu tahu betapa buruk akibatnya bagi keluarga Ye kita jika dia tidak memiliki darah naga suci dan memasuki aula leluhur? Di generasi kita, hanya ada 56 orang di aula leluhur yang memiliki darah murni dalam keluarga Ye. Setelah tahun ini, hanya akan ada 28 orang yang tersisa. Aku tidak bisa membiarkan satupun anggota klanku terjerat oleh tanda kutukan. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Ye, yang telah diwariskan selama 1200 tahun, hancur di tanganku. Jadi aku harus mendekat, kau mengerti. Suara Ye Zenan bergetar. Jelas bahwa istrinya pingsan beberapa kali hari ini, yang membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Mata Ye Sengsui merah dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Senglong, yang berdiri di samping, juga menundukkan kepalanya. Fang Yu tidak marah, dia bisa memahami perasaan Ye Zenan. Namun, tidak perlu menampilkan kekuatan naga. Saat berkomunikasi dengan Ye Zenan, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber energi mati di aula leluhur sudah bergerak. Tampaknya ia merasakan kedatangan Fang Yu. Ye Zenan berbalik, menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, menatap Fang Yu lagi, dan berkata, Fang Yu, sikapku mungkin tidak terlalu baik sebelumnya, aku harap kamu bisa mengerti. Sekarang, tolong tunjukkan padaku naga di dalam dirimu. Sebelum Ye Zenan bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia diam. Wajah Ye Zenan menjadi gelap dan dia mengerutkan kening, tetapi dia ingin mengatakan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, seruan seru terdengar dari aula leluhur di belakangnya. Ye Zenan segera berbalik dan melihat sekilas bahwa gumpalan besar gas hitam tiba-tiba muncul di tablet peringatan di depan aula leluhur di belakangnya. Udara hitam naik dari setiap tablet roh dan mengembun di udara. Tak lama kemudian, gas hitam tak lagi keluar dari lempengan roh, dan massa besar gas hitam di udara mengalir ke patung batu berkepala naga di atas lempengan roh. Suara mendesing. Dalam waktu 3 detik, seluruh udara hitam tenggelam di dalamnya.
Terjadi keheningan di mana-mana. Semua orang memandang patung batu kepala naga itu dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi ledakan tiba-tiba. Patung batu itu terbang keluar dari posisi semula dan melayang di udara. Mengaum. Lalu, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang panjang dan keras. Patung batu ini, yang telah ada di aula leluhur keluarga Ye selama 1200 tahun, telah menjadi hidup. Itu menjadi hidup. Perubahan yang begitu mendadak membuat semua anggota keluarga Ye yang hadir menjadi pucat dan mundur satu demi satu. Saat kepala naga hitam pekat itu meraung, gas hitam perlahan muncul dari belakang kepala naga dan mengembun ke dalam tubuhnya. 10 detik kemudian, seekor naga hitam sepanjang sekitar 30 atau 40 meter, terbentuk dari udara hitam, muncul di atas aula leluhur. Setelah melihat naga hitam muncul, wajah Ye Zenan yang awalnya ketakutan langsung berubah saleh. Dia telah melihat gambar-gambar yang ditinggalkan oleh para leluhurnya dan tahu bahwa itulah wujud sebenarnya dari naga yang digambarkan oleh para leluhurnya. Naga telah muncul. Inilah naga legendaris. Sungguh luar biasa. Ye Zenan pun bersemangat dan berteriak, "Perhatian, semua anggota suku, segera berlutut. Sembahlah naga itu." Setelah berkata demikian, Ye Zenan terlebih dahulu berlutut dan bersujud kepada naga hitam di udara. Anggota keluarga Ye lainnya di aula leluhur tersadar, semuanya tampak saleh, dan segera berlutut. Ye Senglong juga berlutut, hanya Ye Sengsui yang masih berdiri di sana dengan linglung. "Sengsui, cepat berlutut, apa yang kamu lakukan?" Ye Senglong menarik tangan Ye Sengsui. Ye Sengsui kembali sadar, melirik Fang Yu, dan berlutut. Naga hitam itu mengabaikan anggota keluarga Ye dan menatap lurus ke arah Fang Yu, dengan dua kumis panjang di samping mulutnya mengambang lembut. "Ya, kau benar-benar bisa menemukan garis keturunan naga suci." Naga hitam itu tidak menggerakkan mulutnya, tetapi mengeluarkan suara yang dalam. Mendengar kata-kata ini, Ye Zenan begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang tampaknya biasa saja yang dibawa kembali oleh Ye Sengsui ini sebenarnya adalah pemilik garis keturunan naga. "Yang mulia naga ilahi, ini yang harus kita lakukan." Ye Zenan terjatuh ke tanah, suaranya bergetar karena kegembiraan. "Wah, pantas saja aku memberikan begitu banyak manfaat kepadamu," kata naga hitam. "Tuan Shenlong, kumohon, bisakah kau mencabut kutukan pada kami sekarang?" Ye Zenan mengangkat kepalanya dan bertanya. "Kutukan? Sepertinya kau menganggap kekuatan yang kuberikan padamu sebagai kutukan. Ini membuatku sedikit sedih," kata naga hitam. Mendengar ini, Ye Zenan gemetar seluruh tubuhnya dan berkata dengan pucat, "Tidak, hanya saja kita harus melakukannya setiap 20 tahun. Jangan khawatir, karena kau telah menyelesaikan misimu, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Namun sebelum itu, aku harus menyelesaikan urusanku terlebih dahulu," kata naga hitam. "Kutukan dalam darahku akhirnya dapat dicabut." Ye Zenan sangat gembira dan berlutut di tanah, tidak bergerak. Pada saat ini, naga hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah bola gas hitam keluar dari mulutnya dan melesat menuju Fang Yu. Gas hitam itu dengan cepat melewati udara, mencapai puncak kepalanya, dan meluncur turun. Ia ingin memasuki tubuh Fang Yu dari atas kepalanya. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh Fang Yu. Gas hitam segera menghilang saat menyentuh tubuh Fang Yu. Fang Yu berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya, menatap naga hitam di udara. Naga hitam itu tampak sedikit terkejut, dan tubuhnya yang terbentuk dari udara hitam mulai berputar. "Aku leluhurmu. Aku memasuki tubuhmu untuk menjelajahi," kata naga hitam itu. "Baiklah, aku bukan naga, dan kau juga bukan leluhur naga. Jadi, jangan berdebat lagi," kata Fang Yu dengan tenang. Perkataan naga hitam terputus dan dia terdiam. Ye Zenan yang sedang berlutut di tanah merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia segera mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Fang Yu. "Apa yang kau bicarakan? Ini adalah Lord Shenlong." Foto yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Ye kita menunjukkan bahwa dia terlihat persis seperti ini. "Sebagai keturunan Shenlong dan mewarisi garis keturunannya, bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata yang keterlaluan seperti itu?" Ye Zenan berkata dengan marah. "Sebagai keturunan naga, beraninya kau berbicara seperti itu padaku?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Ekspresi wajah Ye Zenan berubah, tetapi dia segera bersikap tegas. Pikirannya kini sepenuhnya terfokus pada penghapusan tanda kutukan dan dia tak peduli dengan hal lain. Jika Fang Yu tidak menuruti kemauan Tuan Shenlong, kutukan keluarga Ye mereka tidak akan bisa dicabut. "Fang Yu, aku juga menghormatimu, tetapi pertama-tama kamu harus menerima keinginan Tuan Shenlong," kata Ye Zenan hati-hati. "Sudah kubilang, itu bukan naga dewa. Sekalipun itu naga, itu hanyalah naga bajakan." Fang Yu berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, hati Ye Zenan tenggelam ke dasar. Beraninya pemuda ini memfitnah Tuan Shenlong seperti ini. "Jangan bicara omong kosong." Ye Zenan berteriak dengan ekspresi yang sangat jelek. "Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dipilih oleh naga, kau jauh lebih berani daripada manusia biasa. Namun sayangnya, kau sekarang telah memasuki wilayahku.
Jika kamu tidak menyerahkan asal-usul naga suci di dalam dirimu, kamu tidak bisa pergi dari sini hari ini. Suara naga hitam itu mencapai telinga Fang Yu. Dan hanya Fang Yu yang bisa mendengar suara ini. Aku sangat penasaran, kamu sebenarnya apa? Fang Yu menatap naga hitam itu dan bertanya. Kau akan segera tahu, kata naga hitam dengan tenang. Begitu suara itu terucap, naga hitam yang melayang di udara tiba-tiba bergerak dan menyerbu langsung ke arah Fang Yu. Berdengung, tubuh naga itu melayang di udara sambil menimbulkan suara ledakan. Naga hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan saat mendekati Fang Yu, tubuhnya juga mengembang. Sedetik kemudian, ia menyerbu di depan Fang Yu dan mulutnya terbuka lebar hingga mampu menelan Fang Yu utuh. Tuan Fang, Ye Sengsui tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak mengetahui dengan jelas situasi saat ini, dia juga tidak tahu apakah naga hitam di depannya adalah yang disebut naga dewa. Dia hanya tahu bahwa naga hitam itu sekarang akan menyakiti Fang Yu. Dan Fang Yu baru saja menyelamatkan hidupnya. Begitu suara Ye Sengsui keluar, Fang Yu ditelan oleh mulut naga hitam. Naga hitam itu terbang mendekati tanah, lalu mengangkat kepalanya dan terbang ke atas lagi, berdiri di udara, sambil tertawa liar. Hahaha, Shenlong, kamu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa aku akhirnya akan melahap esensi yang kamu tinggalkan. Bab 394, Pertarungan dengan Naga. Kali ini naga hitam tidak menyembunyikan tawanya. Semua orang yang hadir mendengar kata-katanya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan, termasuk Ye Zenan. Wajah Ye Sengsui memucat, dan dia berkata kepada Ye Zenan di sampingnya dengan cemas, Ayah, bukankah semboyan keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur kita mengatakan bahwa kita adalah penjaga naga? Tapi sekarang naga hitam ini telah menelan Fang Yu secara langsung, ini. Diam, wajah Ye Zenan muram. Dia menyela Ye Sengsui dan berkata, apapun yang dilakukan Tuan Shenlong, bisakah kita manusia biasa mengerti? Jangan bersuara, Tuan Shenlong akan segera mencabut kutukan itu untuk kita. Tapi Fang Yu, Ye Sengsui dipotong ucapannya oleh tatapan mata merah Ye Zenan. Sekarang adalah saat yang paling kritis, Ye Zenan tidak peduli dengan hidup atau mati Fang Yu. Dia dan Fang Yu tidak memiliki hubungan sama sekali, jadi mengapa dia harus mengkhawatirkannya? Dia hanya ingin mencabut kutukan pada garis keturunan keluarga Ye. Selain itu, dia tidak peduli dengan hal lain. Jangan bicara lagi. Ye Senglong juga menarik lengan Ye Sengsui, memberi isyarat agar dia diam. Mata Ye Sengsui merah. Para anggota inti keluarga itu berlutut di tanah dengan ekspresi saleh. Di mata mereka, naga hitam ini adalah dewa naga yang sangat suci. Tetapi Ye Sengsui merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Naga hitam ini tidak memberinya perasaan sakral dan mengagumkan, tetapi malah membuatnya merasa kedinginan dan takut. Tindakannya menelan Fang Yu sekaligus dan tawa liarnya berikutnya semakin menyingkapkan sifat aslinya. Namun meski begitu, Ye Sengsui tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Yu, Ye Sengsui menatap naga hitam yang tertawa liar di langit, air mata mengalir di matanya. Tetapi pada saat ini, tawa naga hitam itu tiba-tiba berhenti. Ledakan, terdengar suara ledakan keras dan naga hitam itu mengeluarkan raungan liar. Lalu, cahaya keemasan memancar dari mulut naga hitam itu. Fang Yu melayang di udara, menatap naga hitam di depannya dengan senyum main-main di wajahnya. Itu memang naga bajakan. Itu membuat naga asli dalam tubuhku marah, kata Fang Yu. Setelah naga hitam muncul, Fang Yu menemukan bahwa aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit gila. Dia melihat ke dalam dirinya dan menemukan bahwa naga emas kecil yang berputar-putar di dantiannya kini telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dengan mulut terbuka lebar dan ekspresi yang ganas. Jelaslah bahwa naga emas kecil itu mengenali naga hitam itu dan merasa jijik padanya. Setelah naga emas kecil itu menjadi gila, Fang Yu mulai merasa tidak nyaman di dalam tubuhnya. Energi sejatinya mengalir deras di meridiannya, dan amarahnya yang keras juga meningkat. Untuk menenangkan emosi naga asli, aku harus menyingkirkannya. Maaf, kata Fang Yu kepada naga hitam itu. Manusia sialan, bagaimana bisa kau lolos dari mulutku? Naga hitam itu sangat marah. Ia meraung liar dan menyerbu ke arah Fang Yu lagi. Suara mendesing, cahaya keemasan melintas di tubuh Fang Yu, dan dia menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul di atas kepala naga hitam dan menginjaknya. Ledakan. Dengan suara keras, naga hitam itu jatuh ke bawah, tetapi ketika ia hendak menyentuh tanah, ia berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Kekuatanmu bagus. Kamu bisa menahannya. Fang Yu tersenyum tipis, dan sosoknya bersinar lagi. Naga hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar dan seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya. Cahaya hitam itu melesat langsung ke arah Fang Yu, namun Fang Yu dengan mudah menghindarinya. Dalam sekejap mata, Fang Yu muncul di depan kepala naga hitam dan menendangnya lagi. Ledakan. Naga hitam itu terbang mundur. Kali ini, ia gagal menjaga tubuhnya tetap stabil dan menabrak pintu aula leluhur, yang seketika menyebabkan dinding aula leluhur runtuh. Pada saat ini, anggota keluarga Ye yang linglung akhirnya sadar. Wajah Ye Zenan menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Yu akan bertarung dengan naga hitam.
dan bahkan menang. Tetapi naga hitam tidak dapat dikalahkan. Jika kalah, kutukan pada garis keturunan keluarga Ye tidak akan pernah terangkat. Semuanya, dengarkan baik-baik, gunakan sihir yang ditinggalkan oleh Lord Shenlong untuk kita, dan serang Fang Yu bersama-sama. Kita harus melindungi keselamatan Lord Shenlong. Teriak Ye Zenan. Ya, semua anggota suku tersadar dan menatap Fang Yu dengan mata tidak bersahabat. Pada saat yang sama, mereka mulai membaca mantra dan melakukan sihir yang telah mereka kuasai. Melihat pemandangan ini, hati Ye Sengshui hancur. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dari sudut pandang manapun, naga hitam adalah sisi jahat. Ayah, aku tidak bisa. Ye Sengshui ingin berbicara. Diam. Ye Zenan menjadi gila dan mendorong Ye Sengshui ke tanah. Hatinya sekarang penuh dengan niat membunuh. Jika naga hitam terbunuh, tak seorang pun di keluarga Ye akan selamat. Fang Yu sekarang adalah musuh bebuyutan keluarga Ye. Dia harus ditangani. Sengshui, mundurlah, kata Ye Senglong sambil membantu Ye Sengshui berdiri. Ledakan. Pada saat ini, terjadi ledakan lain. Semua anggota keluarga Ye mengaktifkan sihir mereka bersama-sama, dan sinar energi melesat ke arah Fang Yu. Fang Yu langsung diselimuti asap dan debu. Melihat pemandangan ini, Ye Sengshui menangis. Sebelum membawa Fang Yu pulang, dia tidak pernah membayangkan hasilnya akan seperti ini. Hahaha, ya, pelayanku memang cukup setia. Naga hitam itu tertawa nakal, dan terbang ke udara lagi, berkata, hari ini, aku pasti akan melahap asal-usul naga suci, dan tidak ada yang bisa mengubah hasilnya. Mengaum, naga hitam itu meraung ke langit lagi. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya keemasan melintas di depannya. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menghantam kepalanya, menyebabkannya jatuh dengan cepat lagi setelah baru saja terangkat ke udara. Ledakan. Seluruh naga hitam itu jatuh ke tanah dengan suara keras dan puing-puing beterbangan di mana-mana. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Zenan berubah drastis. Dia mengulurkan tangan kanannya dan sebuah tombak perak muncul di tangannya. Dia mencengkeram tombak itu erat-erat, menariknya kembali, dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah Fang Yu. Tombak naga, aktifkan. Tombak itu dengan cepat melintasi langit, memancarkan cahaya yang kuat dan aneh. Fang Yu menghadap naga hitam dan tampaknya tidak menyadari kedatangan tombak itu. Kesuksesan. Ye Zenan dan anggota keluarga Ye lainnya yang hadir semuanya tampak bersemangat. Ini adalah artefak terkuat yang ditinggalkan oleh Lord Shenlong untuk mereka. Artefak itu dapat menembus segalanya. Tombak itu diarahkan langsung ke jantung Fang Yu, dan mustahil bagi Fang Yu untuk bereaksi. Dia sudah meninggal. Ye Sengshui berlutut di tanah karena putus asa. Namun, saat semua orang hendak bersorak, Fang Yu tiba-tiba berbalik dan meraih tombak yang meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi dengan satu tangan. Ledakan. Hembusan udara yang diciptakan oleh tombak itu meledak sepenuhnya, dan orang-orang dari keluarga Ye yang berada dekat dengan tanah terkena dampaknya dan terhempas. Fang Yu memegang tombak, menatap Ye Zenan, dan sedikit mengernyit. Wajah Ye Zenan berubah drastis. Dia benar-benar menangkap tombak naga dengan tangan kosong. Inilah artefak suci yang ditinggalkan Dewa Shenlong untuk keluarganya. Fang Yu memegang tombak dan melihat sekeliling. Memanfaatkan momen ini, Ye Zenan mengulurkan tangan kanannya, mencoba memanggil kembali tombak itu. Tombak yang dipegang Fang Yu bergetar hebat, dan dia ingin pergi. Kau masih ingin pergi? Kalau begitu jangan salahkan aku. Fang Yu memutar tangan kanannya sedikit. Retakan. Tombak itu langsung terpelintir dan terbelah menjadi dua. Suasana menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Semua orang menatap kosong ke arah Fang Yu di udara, wajah mereka dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Tombak naga, senjata suci yang telah diwariskan dalam keluarga mereka selama lebih dari 1000 tahun, baru saja dipatahkan oleh satu tangan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin artefak yang dibuat oleh naga bisa dihancurkan oleh manusia? Mungkinkah dia pemilik garis keturunan naga? Jika kau menyerangku lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Ini peringatan terakhirku. Fang Yu menatap Ye Zenan dan berkata tanpa ekspresi. Saat Ye Zenan bertemu dengan tatapan mata dingin Fang Yu, dia merasakan jiwanya bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Hahaha, seperti yang diharapkan dari manusia yang dipilih oleh Divine Dragon Origin, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Pada saat ini, suara naga hitam muncul lagi. Fang Yu melihat ke tanah di bawah. Pada saat ini, tubuh naga hitam, yang panjangnya 30 atau 40 meter, telah menghilang. Sebuah bayangan gelap muncul dari sana. Ini adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Wajahnya biasa saja, tetapi matanya hitam pekat dan ada udara hitam di sekujur tubuhnya. Bukankah lebih baik jika kau berubah menjadi manusia lebih awal? Kau sangat ceroboh sebelumnya. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Jika aku berubah menjadi manusia, aku akan kehilangan semua kesempatan. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, sambil membuka kedua tangannya. Di belakangnya, sebuah benda bulat besar yang memancarkan cahaya hitam tiba-tiba muncul. Seperti matahari yang gelap, 395 manusia terkuat. Aura megah dan mengerikan terpancar darinya.
Ledakan. Dengan pria berjubah hitam sebagai pusatnya, gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah, menghancurkan bangunan aula leluhur keluarga Ye. Semua yang berdiri di tanah terhempas, termasuk sekelompok besar anggota keluarga Ye. Teriakan terdengar satu demi satu. Wajah Ye Zenan menjadi pucat, dan dia menggunakan energi sejatinya untuk berteriak, "Semuanya, cepat pergi dari sini." Situasi saat ini benar-benar di luar kendali. Baik pria berjubah hitam maupun Fang Yu, jelas bahwa mereka bukanlah seseorang yang dapat dijangkau oleh keluarga Ye. Ye Zenan sekarang hanya ingin melindungi rakyatnya. Ledakan. Aura yang terpancar dari pria berjubah hitam itu masih terus meningkat, seolah takkan pernah berakhir. Semua orang yang hadir merasakan tekanan yang begitu kuat sehingga mereka hampir tidak dapat berdiri. Pria berjubah hitam itu menatap Fang Yu, matanya yang gelap memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Nafas ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seseorang hingga mati. Namun Fang Yu tersenyum dan bertanya, "Sekarang aku seharusnya bisa menjelaskan identitasmu, kan?" Pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata, "Aku akan memberitahumu sebelum kau mati." Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah hitam itu menamparkan Fang Yu dengan telapak tangannya. Suatu kekuatan besar datang entah dari mana dan menyerbu langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu berbalik ke samping dan mencoba menghindar. Tetapi pada saat ini, lelaki berjubah hitam itu menggenggam kedua tangannya. Ledakan. Kekuatan besar itu meledak. Energi yang menyebar itu menghantam Fang Yu hingga terpental ke belakang. Pada saat ini, pria berjubah hitam membuat segel tangan yang rumit di udara. Matahari kecil yang gelap di belakangnya segera memancarkan aura yang luar biasa. Seberkas cahaya hitam tiba-tiba muncul di atas tubuh Fang Yu dan mengenai dada Fang Yu. Ledakan. Fang Yu terjatuh dengan keras ke tanah dengan suara keras. Pada saat yang sama, seluruh aula leluhur keluarga Ye runtuh dan hampir runtuh seluruhnya. Para anggota keluarga Ye yang masih bisa bergerak berteriak dan berlari keluar dari aula leluhur keluarga Ye sekuat tenaga. Sekitar 3 detik kemudian, seluruh aula leluhur runtuh. Semua orang di keluarga Ye melarikan diri dan menatap ngeri, menatap sosok yang melayang di udara, mengenakan jubah hitam dengan matahari hitam kecil di belakangnya. Apakah orang ini benar-benar Tuan Shenlong? Bagaimana bisa Tuan Shenlong bersikap seperti ini? Keraguan muncul dalam pikiran setiap orang. Cepat mundur, jangan hanya berdiri di sana. Teriak Ye Zenan. Dia juga sangat bingung sekarang. Dia juga tidak tahu siapa pria berjubah hitam ini atau apa yang ingin dia lakukan. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah jika mereka tetap di dekat situ, mereka akan terlibat dan nyawa mereka akan dalam bahaya. Jadi, saya harus pergi. Raungan Ye Zenan membuat anggota keluarga Ye yang ketakutan kembali sadar. Semua orang berbalik dan ingin pergi. Ye Senglong memeluk Ye Sengsui, siap membawanya pergi secepat mungkin. Tetapi saat mereka hendak melarikan diri, awan gas hitam tiba-tiba datang dari belakang. Gas hitam menempel di tanah dan dengan cepat menyebar keluar. Dalam waktu yang sangat singkat, area di bawah kaki anggota keluarga Ye dipenuhi dengan udara hitam. Apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Aku juga tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada yang mencengkeram kakiku. Apa yang harus dilakukan? Semua orang di keluarga Ye mencoba bergerak, tetapi mendapati kaki mereka tidak bisa lagi bergerak. Udara hitam yang meresap di bawah kaki mereka memiliki daya tarik yang menahan kaki mereka erat-erat, membuat mereka tidak bisa bergerak. Ye Senglong memeluk Ye Sengsui, menggertakkan giginya, dan berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari ikatan di bawah kakinya, tetapi berakhir dengan kegagalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Senglong meraung dengan ekspresi yang sangat buruk. Wajah Ye Zenan menjadi pucat. Dia menatap pria berjubah hitam di udara dan berkata dengan energi sejatinya, "Tuan, keluarga Ye kami telah melayani Anda selama bertahun-tahun dan menemukan pemilik garis keturunan naga untuk Anda. Mengapa Anda masih ingin? Jangan khawatir, aku menahanmu di sini hanya agar kau dapat menyaksikan momen saat aku melahap saripati naga suci. Anda beruntung memiliki kesempatan ini. Nikmatilah." Pria berjubah hitam itu melirik Ye Zenan dan berkata dengan suara dingin. Saat Ye Zenan bertemu pandang dengan pria berjubah hitam itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Inilah ketakutan yang datang dari jiwa. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua anggota keluarga Ye menatap Ye Zenan dengan wajah ngeri. Jangan panik. Dewa Naga, Tuan berkata dia tidak akan menyakiti kita. Kata Ye Zenan dengan wajah pucat. Pernyataan ini diucapkan tanpa rasa percaya diri. Ye Zenan selalu merasa bahwa pria berjubah hitam itu pasti mempunyai tujuan lain meninggalkan sekelompok besar orang di belakang. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menenangkan warga sukunya. Wajah Ye Sengsui sepucat kertas dan seluruh tubuhnya selembut lumpur. Tubuhnya lemah sejak awal, dan sekarang di bawah tekanan yang begitu besar, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Tubuhnya gemetar dan dia hampir pingsan. Ye Senglong memeluk Ye Sengsui dengan mata merah. Pada hari kerja, dia paling menyayangi adiknya dan berharap bisa tinggal bersamanya 24 jam sehari untuk menjaganya jika terjadi kecelakaan. Melihat Ye Sengsui begitu lemah, hatinya hancur.
Dia tahu betul bahwa jika ini terus berlanjut, Ye Sengshui tidak akan mampu bertahan. Kita harus menemukan cara untuk membawa Ye Sengshui pergi dari tempat ini. Pria berjubah hitam itu memandang ke tanah di bawahnya. Dia tahu betul bahwa dua serangan tadi tidak cukup untuk membunuh Fang Yu. Akan tetapi, dia tidak perlu membunuh Fang Yu. Yang ingin dilakukannya adalah menghajar Fang Yu hingga tak berdaya melawan, lalu menyerap saripati naga dalam tubuh Fang Yu dan melahapnya. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam itu mengangkat telapak tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya hitam ke tanah tempat Fang Yu terjatuh lagi. Ledakan, tanah dipenuhi asap dan debu. Pria berjubah hitam itu membuka tangannya, dan bola energi gelap mengembun di depannya. Dia mengangkat bola energi itu hanya dengan satu jari, tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah lain, sambil menggerakkan ujung jarinya dengan ringan untuk mendorong bola energi itu keluar. Sosok dengan cahaya keemasan bersinar di tempat itu adalah Fang Yu. Pada saat ini, bola energi gelap mendekati Fang Yu. Fang Yu mengangkat alisnya, mengulurkan tangan kanannya, mengubah telapak tangannya menjadi sayatan, dan menebas bola energi itu. Ledakan, cahaya hitam tiba-tiba muncul, dan sejumlah besar energi meledak. Sebuah villa di sebelah balai leluhur runtuh karena hantaman nafas ini. Saat cahaya hitam menyebar, Fang Yu melintas di depan pria berjubah hitam dan meninju wajahnya. Lelaki berjubah hitam itu mencibir. Sebagai anggota spesies naga, titik terkuatnya terletak pada tubuh fisiknya. Fang Yu mengambil inisiatif untuk mendekatinya, ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya, yang memang itulah yang diinginkannya. Pengadilan kematian. Pria berjubah hitam itu dengan santai mengangkat tangan kanannya, mencoba menghalangi pukulan Fang Yu. Retakan. Ketika tinju Fang Yu menyentuh lengan kanan pria berjubah hitam itu, terdengar suara renyah. Lengan pria berjubah hitam itu patah seketika. Kemudian, tinju Fang Yu mengenai wajah pria berjubah hitam itu. Ledakan. Wajah lelaki berjubah hitam itu tampak cekung, dan pada saat yang sama seluruh tubuhnya berputar dan terbang mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan Fang Yu benar-benar tak tertahankan. Bagaimana mungkin, saat lelaki berjubah hitam itu terbang mundur, yang dia rasakan hanya kengerian dalam hatinya. Bagaimana mungkin tubuh manusia biasa bisa mengandung kekuatan yang begitu mengerikan? Dilihat dari kekuatan yang terkandung dalam pukulan tadi, akan sulit menemukan tandingannya bahkan di antara naga. Mungkinkah dia telah sepenuhnya menyatu dengan esensi naga? Ini tidak mungkin. Butuh setidaknya ratusan tahun bagi tubuh manusia untuk menyatu dengan esensi naga. Pria berjubah hitam itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, wajah manusianya telah hancur total dan sebagian besarnya cekung. Pada saat ini, semua orang di keluarga Ye yang terjebak di udara hitam membuka mata lebar-lebar, mulut menganga, dan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Siapa sebenarnya Fang Yu ini? Pria berjubah hitam itu adalah sosok yang sangat menakutkan, tetapi dia malah terlempar puluhan meter jauhnya oleh pukulannya. Bahkan wajahnya pun babak belur. Ini terlalu kuat. Ye Zenan menatap sosok Fang Yu dan pupil matanya mengecil. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja yang dibawa kembali oleh putrinya akan menjadi begitu kuat. Lelaki berjubah hitam itu berdiri dari tanah, dan wajahnya yang cekung perlahan pulih dan segera kembali ke penampilan aslinya. Dia menatap Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu sudah dekat dengan matahari kecil gelap yang masih mengambang di udara. Apa-apaan benda ini? Sudahlah, kita hancurkan saja dulu. Tinju kanan Fang Yu memancarkan cahaya keemasan dan menghantam ke arah matahari kecil yang gelap itu. Bab 396 Melahap Naga. Lelaki berjubah hitam yang berdiri di kejauhan melihat pemandangan ini dan mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum jenaka. Tinju kanan Fang Yu langsung terbenam ke dalam matahari kecil yang gelap. Lalu, tiba-tiba muncul kekuatan hisap yang amat besar di dalamnya. Fang Yu tersedot ke dalamnya. Hahaha, kau masuk perangkap. Lelaki berjubah hitam itu tertawa keras ke arah langit, melangkah maju, dan terbang ke udara, kembali ke depan matahari kecil yang gelap itu lagi. Matahari kecil yang gelap ini tidak lain adalah asal-usulnya. Itu naga yang sedang menelan. Naga pemakan. Tidak banyak jenis naga, dan naga pemakan merupakan kelompok naga paling langka setelah naga ilahi. Naga pemakan, sebagaimana namanya, tumbuh lebih kuat dengan cara melahap, dan dapat melahap apapun di dunia. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika ras pemakan naga berada di puncaknya, dikatakan bahwa mereka bahkan dapat melahap hukum langit dan bumi dan tak terkalahkan untuk sementara waktu. Naga menelan yang paling kuat bahkan mencoba melahap pusat bumi. Namun tak lama kemudian, seekor naga dewa lahir, yang memusnahkan semua makhluk hidup, termasuk naga pemakan. Naga pemakan tidak bisa lagi melahap sesuka hatinya, dan populasi mereka perlahan menurun hingga hanya tersisa satu digit saja. Sejak saat itu, seluruh suku naga menelan menganggap naga sebagai musuh bebuyutan mereka dan selalu berpikir untuk melakukan serangan balik. Kebencian ini telah ditekan selama puluhan ribu tahun, hingga hari ini. Sebelum naga suci terakhir pergi, ia meninggalkan asal-usulnya, dan butuh waktu hampir 10.000 tahun untuk membiakkan bayi naga.
Hal ini diceritakan kepadanya oleh ayah Tunlong. Ayah Tunlong meramalkan bahwa bayi naga akan muncul sekitar 8.000 tahun kemudian, dan memerintahkan Tunlong untuk menelannya saat masih bayi naga. Jika kita menunggu sampai bayi naga tumbuh menjadi naga dewa, sudah terlambat. Tunlong teringat kata-kata ayahnya. 1.200 tahun yang lalu, yang berarti 8.000 tahun kemudian sebagaimana dikatakan ayahnya. Sang naga penelan menemukan keluarga manusia dan, menggunakan sedikit trik, memerintahkan mereka untuk mencari asal-usul sang naga. Naga pemakan meninggalkan kutukan dan setetes darahnya sendiri di pembuluh darah manusia ini. Dengan cara ini, manusia ini juga memiliki kepekaan naga. Selama kekuatan naga muncul, mereka dapat merasakannya dengan tajam. Hari ini, 1.200 tahun kemudian, Tunlong akhirnya menunggu orang yang dipilih oleh Dragon Origin. Sekarang, orang ini telah mengambil inisiatif untuk memasuki asalnya. Ini seperti seekor domba yang masuk ke mulut harimau. Mereka siap mati. Tahukah kamu, kekuatan melahap naga itu berasal dari asal-muasalnya. Shenlong, kau tidak pernah menyangka hari ini akan tiba, bukan? Kau tidak pernah menyangkanya, bukan? Tunlong tertawa hampir gila ke arah langit. Makhluk apapun yang memasuki asal-usulnya tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Manusia itu, beserta bayi naga di dalam dirinya, tidak dapat melarikan diri. Setelah melahap bayi naga, naga pemakan naga akan dapat tumbuh dengan cepat dan akan segera menjadi penguasa bumi lagi, yang menguasai semua makhluk hidup. Hahaha, tawa Tunlong terdengar liar dan tak terkendali, hingga mencapai telinga semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, auranya tiba-tiba naik. Tekanan pada anggota keluarga Ye menjadi semakin kuat. Ah, banyak anggota keluarga Ye menjerit dan jatuh ke tanah, meratap karena tidak mampu menahan tekanan berat. Melihat kejadian tragis itu, Ye Zenan, kepala keluarga, menjadi pucat dan matanya merah. Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Dia hampir pingsan. Ye Shenglong, yang berdiri di sampingnya, berlutut dengan satu kaki dan memeluk Ye Sengsui yang sedang sekarat. Dalam posisi ini, tekanan pada Ye Sengsui berkurang, tetapi Ye Shenglong merasa sulit untuk menanggungnya. Pembuluh darah muncul di dahinya dan giginya bergemeretak. Kalau saja dia tidak suka berolahraga di hari kerja, dia pasti sudah pingsan sekarang. Tapi Ye Shenglong tidak peduli dengan rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah saudara perempuannya Ye Sengsui dalam pelukannya. Mata Ye Sengsui sedikit linglung saat ini dan dia tidak dapat berbicara. Jika terus seperti ini, aku takut aku benar-benar tidak bisa bertahan. Ye Shenglong tidak dapat membayangkan adegan di mana saudara perempuannya yang paling dicintainya meninggal di pelukannya. Kau tak boleh mati. Kau tak boleh mati. Ye Shenglong menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Tunlong yang tertawa di udara dengan mata merahnya, dan meraung dengan sekuat tenaga, dasar monster, hentikan sekarang juga. Hentikan sekarang juga. Raungan itu membelah langit dan mencapai telinga semua orang yang hadir. Wajah Ye Zenan berubah drastis, dia berbalik dan menatap Ye Shenglong dengan mata terbelalak. Apa yang sedang kamu lakukan? Lelaki berjubah hitam itu jelas-jelas sedang gila. Pada saat ini, Ye Shenglong pada dasarnya mencari kematian dengan meraung seperti itu. Shenglong, kamu, wajah Ye Zenan menjadi pucat. Ye Shenglong menatap Ye Zenan dan menangis, Sengsui tidak sanggup bertahan lebih lama lagi, aku tidak sanggup melihatnya mati. Baru saat itulah Ye Zenan menyadari Ye Sengsui yang terbaring di pelukan Ye Shenglong dan sedang sekarat. Ye Zenan terkejut. Pada hari kerja, Ye Sengsui adalah kesayangan seluruh keluarga Ye, dan semua orang sangat mencintainya. Karena dia adalah orang termuda dalam keluarga yang terkena kutukan, dia hanya memiliki waktu hidup 20 tahun. Sejak lahir, telah ditetapkan bahwa Anda hanya dapat hidup selama 20 tahun. Sungguh menyakitkan bagi seorang anak yang baru saja dilahirkan untuk kehilangan masa depannya. Setiap anak adalah buah hati orang tuanya. Saat Ye Sengsui masih kecil, Ye Zenan dan istrinya kerap kali menangis tak terkendali saat melihat bekas kutukan di tubuh Ye Sengsui. Cinta ekstra yang saya tunjukkan kepadanya setelahnya juga dimaksudkan untuk membiarkannya meninggalkan kenangan terbaik dalam hidup yang singkat ini. Pada saat ini, melihat Ye Sengsui berbaring di pelukan Ye Shenglong dengan tatapan bingung di matanya, Ye Zenan merasakan sakit yang tajam di hatinya. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Monster di hadapan mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Raungan Ye Shenglong bisa membawa kehancuran bagi seluruh keluarga Ye. Tepat ketika Ye Zenan tengah memikirkan segala macam hal, suara tawa naga yang menelan udara tiba-tiba berhenti. Ia menoleh untuk melihat Ye Shenglong yang mengaum, lalu memiringkan kepalanya sedikit. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Katakan lagi. Ketakutan membuat gigi Ye Shenglong bergemeletuk, namun dia masih menatap Tunlong dengan mata merah. Tuan, apa yang baru saja dia katakan tidak ditujukan kepada Anda, kata Ye Zenan cepat. Bukankah kau mengatakan itu padaku? Tunlong mencibir dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Ye Shenglong mengerang kesakitan, dan seluruh tubuhnya langsung terangkat ke udara, sementara Ye Sengsui dalam pelukannya jatuh ke tanah.
Pada saat yang sama, udara hitam yang meresap ke dalam tanah menghilang, dan tekanan yang menyesakkan juga menghilang. Orang-orang keluarga Ye yang tergeletak di tanah akhirnya bisa bernapas lega. Aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku hanya akan mengambil satu nyawamu. Tunlong berkata dengan dingin, ini juga karena kau membawakanku asal-usul naga suci. Jika tidak, tidak seorang pun dari kalian akan selamat hari ini. Sambil berbicara, Ye Senglong yang ditahan oleh kekuatan besar, perlahan terbang menuju naga yang menelan itu. Ye Zenan membantu Ye Sengsui bangkit dari tanah. Setelah tekanan itu hilang, mata Ye Sengsui akhirnya kembali bersemangat, tetapi seluruh tubuhnya masih dalam kondisi lemah. Ye Sengsui menatap Ye Senglong yang sudah mencapai Tunlong, matanya memerah, dan dia berkata dengan lemah, kakak. Ye Senglong menatap Tunlong di depannya, wajahnya pucat. Dia menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Akan tetapi kekuatan naga menelan telah menguncinya sepenuhnya, dan sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat bergerak sedikit pun. Di antara manusia, kau cukup berani. Kau bahkan berani memanggilku monster. Tunlong menatap Ye Senglong dan berkata dengan dingin. Setelah mencoba berjuang beberapa kali, Ye Senglong menyerah total. Melihat naga di depannya, rasa takut di hatinya lenyap. Kalau toh aku tidak bisa melarikan diri, kenapa aku harus takut? Bukankah kau monster? Kau sama sekali bukan naga. Kau hanya tiruan. Ye Senglong meraung dengan mata merah. Mendengar kata-kata ini, aura Tunlong tiba-tiba berubah. Ledakan. Terdengar ledakan keras dan gelombang udara menyebar keluar. Palsu. Beraninya kau mengatakan aku tiruan Senlong. Tunlong berkata dengan nada haus darah. Dia mengulurkan tangan, mencengkeram leher Ye Senglong dan mengangkatnya. Pembuluh darah muncul di dahi Ye Senglong dan dia berteriak kesakitan. Senglong. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Ye merasakan hawa dingin di hati mereka. Dasar manusia rendahan, aku akan membiarkanmu merasakan sakit yang paling luar biasa di dunia. Kata Tunlong dingin, mengepalkan tangan kanannya membentuk cakar dan mengarahkannya ke dada kiri Ye Senglong. Ah! Ye Senglong menjerit memilukan. Tangan Tunlong perlahan-lahan masuk ke dada Ye Senglong, lalu tiba-tiba menariknya keluar. Seluruh jantung dipegang di tangan naga yang menelan. Ledakan. Detik berikutnya, jantungnya hancur dan darah serta daging berceceran. 397 Sang Pembunuh Naga, Fang Yu. Senglong. Ye Zenan sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Mata Ye Sengsui dipenuhi dengan keputusasaan, dan air mata diam-diam mengalir di pipinya. Anggota keluarga Ye lainnya semuanya memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Ye Senglong hampir dapat dipastikan akan menjadi kepala generasi berikutnya dari keluarga Ye mereka. Namun sekarang, dia mati di tangan pria berjubah hitam. Ye Senglong kehilangan semua gerakan, tetapi tubuhnya tetap di udara. Tunlong mengepalkan tangan kanannya yang berlumuran darah sedikit. Sebuah manik berwarna merah darah seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Tunlong mencibir dan memasukkan manik-manik itu ke dada kiri Ye Senglong yang tertusuk. Manik-manik itu memancarkan semburan cahaya. Luka di dada kiri Ye Senglong langsung sembuh. Lalu, tubuhnya tiba-tiba berkedut dan matanya memancarkan warna merah darah. Ayo, bunuh keluargamu dengan tanganmu sendiri. Pasti rasanya luar biasa, kata Tunlong sambil tersenyum. Ye Senglong perlahan berbalik dan menatap anggota keluarga Ye di tanah di kejauhan. Tidak ada emosi di matanya yang berwarna merah darah. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang mengerikan keluar darinya. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke depan dan menukik ke arah tempat anggota keluarga Ye berada. Dalam 2 atau 3 detik, Ye Senglong bergegas di depan semua orang di keluarga Ye. Senglong, orang yang paling dekat adalah paman Ye Senglong, seorang pria berusia 50-an. Minggir, dia bukan lagi Senglong di masa lalu. Ye Zenan berteriak dari belakang. Namun, sudah terlambat. Ye Senglong mengulurkan tangan, meraih leher pamannya dan meremasnya dengan kuat. Retakan. Mata pamannya terbelalak dan dia langsung meninggal. Berlari. Melihat kejadian ini, seluruh anggota keluarga Ye yang ada di sekitar merasa ngeri dan langsung mundur. Tapi kecepatan Ye Senglong jauh lebih cepat dari mereka. Sebuah pedang hitam muncul di tangannya, dan setiap tebasan pedang akan merenggut nyawa seorang anggota keluarga Ye. Kepalanya melayang, terbelah 2, dan pisaunya menembus jantung. Tindakan Ye Senglong sangat kejam, dan kematian setiap anggota keluarga Ye sangat tragis. Menyaksikan anggota inti keluarga meninggal satu demi satu, Ye Zenan gemetar seluruh tubuhnya. Siapakah yang menyangka akan ada hari seperti itu dan kejadian seperti itu? Ye Zenan menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Sengsui. Ia menangkap salah seorang anggota suku yang mencoba melarikan diri dan berkata, bawa nona muda itu bersamamu dan larilah sejauh yang kau bisa. Baiklah, baiklah, Patriark. Anggota klan itu segera mendukung Ye Sengsui. Ye Zenan berdiri dan menatap Ye Senglong yang sedang membunuh dengan gila-gilaan tidak jauh darinya, dengan tatapan penuh tekad di matanya. Saat Ye Sengsui dibawa pergi, dia berbalik dan menatap ayahnya, dengan air mata di matanya. Mau lari? Itu adikmu, kan? Bunuh dia dulu. Pada saat ini, Tunlong tiba-tiba memberi perintah.
Ye Senglong segera berhenti menyerang orang di depannya dan bergegas menuju ke arah di mana Ye Sengsui melarikan diri. Wajah Ye Zenan berubah drastis dan dia segera berangkat. Tunlong menyaksikan pembunuhan Ye Senglong dengan penuh minat. Ia secara alami haus darah dan sangat suka melihat adegan seperti ini. Sang naga penelan menoleh dan melirik ke arah asal penelan, sambil mengernyit sedikit. Fang Yu telah tersedot dan melahap asal-usulnya begitu lama, mengapa dia tidak merasakan peningkatan kekuatan? Secara teori, proses melahapnya tidak akan memakan waktu lama, paling lama tidak lebih dari 2 menit. Akan tetapi, sang penelan naga belum pernah menelan saripati naga dewa sebelumnya. Barangkali, akan memakan waktu lebih lama untuk memurnikan hakikat naga, dan ini adalah hal yang wajar. Tunlong tidak terburu-buru. Rencana untuk melahap naga muda diatur oleh ayahnya dan berlangsung selama hampir 10.000 tahun. Sekarang rencananya sudah berhasil dituntaskan, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tunlong berbalik dan menatap Ye Senglong lagi dengan senyum main-main di wajahnya. Ye Senglong telah bertarung dengan Ye Zenan dan berada di posisi unggul. Tak lama kemudian, dia akan menyiksa dan membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Ini adalah hukuman Tunlong untuk Ye Senglong. Biarkan dia membunuh orang-orang yang dicintainya satu persatu dengan tangannya sendiri. Saat Tunlong tengah menikmati pertunjukan, matahari kecil yang gelap di belakangnya tiba-tiba bergetar. Tunlong tidak menyadarinya. Lalu seluruh asal berguncang lagi. Kali ini, Tunlong menyadari ada yang tidak beres dan segera berbalik. Namun begitu ia menoleh, ia melihat sebuah tinju besar bersinar dengan cahaya keemasan. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh kepala naga penelan meledak. Mengaum. Setelah mengalami pukulan yang sangat berat, naga penelan tidak dapat lagi mempertahankan wujud manusianya. Gas hitam keluar dari tubuhnya dan wujud naga aslinya mengembun di udara. Melihat Fang Yu yang tidak terluka di depannya, Tunlong merasa ngeri. Ini, tidak mungkin. Bagaimana Fang Yu bisa keluar setelah terhisap ke sumber pemangsanya? Hisapan di dalam begitu kuat, aku hampir tersedot ke bagian terdalam dan tidak bisa keluar. Fang Yu menjabat tangannya dan berkata. Di asal mula menelan naga, Fang Yu merasakan kekuatan hisap yang luar biasa kuat. Kekuatan ini bahkan ingin menguraikan setiap bagian tubuhnya dan menyedot energi spiritual dalam dantiannya, termasuk kepala emas kecil itu. Jika tubuh Fang Yu tidak cukup kuat, dia akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Melihat naga hitam di depannya, Fang Yu hampir bisa memastikan bahwa naga hitam ini adalah sejenis spesies kuno, yang termasuk dalam jenis yang sama dengan naga dewa. Sekarang kau bisa memberitahuku namamu, kata Fang Yu. Tunlong menatap Fang Yu, hatinya masih dipenuhi rasa ngeri. Namun setelah mendengar kata-kata Fang Yu, ia dengan bangga menjawab, akulah naga pemakan. Penguasa sejati dunia. Separuh kalimat pertama seharusnya benar, tetapi separuh kalimat kedua masih bisa diperdebatkan. Fang Yu tersenyum dan sosoknya berkelebat. Dalam sekejap, dia menyerbu ke kepala naga hitam itu, mencengkeram kedua tanduk naga di atas kepala naga itu dengan kedua tangannya, dan menghantamkannya. Ledakan. Naga yang menelan itu jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh Fang Yu secepat kilat, jatuh dengan cepat, dan kakinya menginjak kepala naga yang menelan itu dengan keras. Ledakan. Terjadi ledakan lain. Mengaum. Naga pemakan itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan marah dan menyakitkan. Dor, dor, dor. Fang Yu menginjak kepala naga penelan dengan keras, setiap langkahnya semakin berat daripada sebelumnya. Setelah memukul Tunlong kembali ke bentuk aslinya, Fang Yu merasa menghadapinya semudah bermain rumah-rumahan. Tubuh naga itu yang besar membuat Tunlong tidak mungkin menghindar dari serangan Fang Yu, dan dia pun tidak dapat melawan Fang Yu. Setelah lebih dari 10 tendangan, Fang Yu sedikit mengernyit dan bangkit. Kekuatan fisik naga memang jauh melampaui imajinasi. Agar tanah tidak hancur, Fang Yu tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi setidaknya ia menggunakan 40% hingga 50% dari kekuatannya. Tidak peduli makhluk apapun itu, ia tidak akan mampu menahan serangkaian serangan Fang Yu tadi. Tetapi naga pemakan itu bertahan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Setelah memikirkannya, Fang Yu menepuk-nepuk tas penyimpanan. Pedang patah muncul di tangannya. Pedang surga. Fang Yu memegang pedang dao surgawi di tangannya dan menatap naga penelan di bawah. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat pada lelaki tua gila itu bertahun-tahun yang lalu. Orang tua itu membanggakan bahwa ia telah membunuh seekor naga. Aku tidak tahu, naga jenis apa yang dia bunuh. Jika itu adalah naga pemakan, Fang Yu juga bisa mencapai prestasi ini hari ini. Pembunuh naga. Judul ini cukup mengesankan. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengepalkan pedang dao surgawi di tangannya dan menebasnya. Energi pedang berbentuk bulan sabit dengan cahaya biru membelah langit dan menebas langsung ke arah naga yang menelan di bawah. Tidak, Tunlong hanya punya waktu untuk membuat suara ini. Ledakan. Detik berikutnya, tanah di bawahnya meledak. Tanah dan bebatuan runtuh dan udara dipenuhi asap dan debu. Nafas naga menelan menghilang. Fang Yu memasukkan kembali pedang Tian Dao ke dalam tas penyimpanan dan berbalik untuk melihat ke arah lain. Ah! Ye Zenan berteriak kesakitan saat seluruh lengan kanannya terpotong oleh pisau Ye Senglong.
Tidak ada emosi di wajah Ye Senglong. Dia mengangkat pedangnya lagi, ingin memenggal kepala Ye Zenan. Wajah Ye Zenan menjadi pucat. Dia menyerah, menutup matanya, dan menunggu kematian datang. Tetapi pada saat ini, energi biru muda tiba-tiba muncul di udara dan melilit pedang di tangan Ye Senglong. Ye Senglong memandang Ye Sengsui di belakang Ye Zenan. Mata Ye Sengsui bersinar biru, dan kedua tangan putihnya terangkat ke atas, menggunakan Bing Xin Jue untuk menangkis pedang Ye Senglong. Namun, kekuatan Ye Senglong terlalu kuat. Ye Sengsui menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga, tetapi dia hampir pingsan. Kakak, Ye Sengsui menatap Ye Senglong, air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, Ye Senglong tiba-tiba mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri dari energi itu. Kemudian, dia menggenggam pedang itu erat-erat dan melemparkannya ke arah Ye Sengsui. Suara mendesing. Pedang itu memotong udara dan menimbulkan ledakan sonik. Tidak, Ye Zenan berteriak sedih. Dalam sekejap, pedang itu sampai ke dahi Ye Sengsui, hanya berjarak 1 cm dari menusuknya. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan melintas di depan Ye Sengsui. Ledakan. Pedang itu digenggam oleh tangan dan kemudian meledak seketika. Bab 398 Gila. Ye Sengsui menatap kosong pada sosok di depannya. Fang Yu melempar pedang patah itu dengan santai. Pedang itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi gumpalan gas hitam. Ye Senglong, dengan mata merah, meraung dan bergegas menuju Fang Yu. Dia sangat cepat dan dalam sekejap dia sudah berada di depan Fang Yu. Dia mengepalkan tangannya dan mencengkeram bagian jantung Fang Yu di dada kirinya. Fang Yu dengan mudah meraih tangan Ye Senglong dan memutarnya. Retakan. Dengan suara keras, tangan kanan Ye Senglong langsung patah. Namun Ye Senglong tampaknya tidak merasakan sakit apapun, dia meraung dan mengulurkan tangan kirinya lagi. Telapak tangan kanan Fang Yu memotong lengan kiri Ye Senglong. Retakan. Tangan kiri Ye Senglong patah di siku dan terlempar keluar. Hanya dalam 2 detik, tangan kiri dan kanan Ye Senglong dilumpuhkan oleh Fang Yu. Namun Ye Senglong masih memiliki tatapan membunuh dan ekspresi yang sangat ganas, seperti binatang buas. Dia bukan lagi orang yang hidup. Fang Yu menatap Ye Senglong dan mengangkat alisnya sedikit. Ah! Ye Senglong menyerang lagi, menghantamkan kepalanya ke depan. Fang Yu mundur selangkah, dengan mudah menghindari serangan itu, lalu menendang tempurung lutut kiri Ye Senglong. Pah! Terdengar lagi suara mengerikan tulang patah. Kaki kiri Ye Senglong patah dan dia tidak bisa lagi menjaga keseimbangan, jadi dia berlutut dengan satu lutut di tanah. Kakak, melihat kondisi Ye Senglong yang menyedihkan, Ye Sengsui tidak dapat menahan air matanya yang jatuh. Jika bukan karena melindunginya, bagaimana Ye Senglong bisa menjadi seperti ini? Ye Zenan, yang tidak jauh darinya, juga tampak sedih. Tepatnya, dia bukan lagi saudaramu. Fang Yu menoleh ke arah Ye Sengsui dan berkata, memanfaatkan waktu ini, Ye Senglong, yang telah kehilangan 3 anggota tubuh, tiba-tiba memiliki cahaya merah di matanya. Dia membuka mulutnya, dan bola energi yang kuat mengembun di mulutnya. Ye Sengsui memperhatikan pemandangan ini, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak, hati-hati. Ledakan. Sebelum Ye Sengsui bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu menamparkan punggungnya tanpa menoleh. Tamparan itu mendarat tepat di wajah Ye Senglong. Bola energi yang terkondensasi di mulut Ye Senglong meledak di tempat sebelum dia sempat melepaskannya. Ledakan. Fang Yu berdiri di tempatnya, memegang Ye Sengsui dengan satu tangan, membiarkan ledakan itu mendorongnya lebih dari 10 meter jauhnya. Namun, orang-orang lain yang berada di dekatnya tidak seberuntung itu. Mereka terkena gelombang udara yang kuat dan jatuh berkeping-keping, berteriak kesakitan. Hampir 1 menit kemudian, asap dan debu di tanah berangsur-angsur menghilang. Sebuah kawah tercipta akibat ledakan di tempat Ye Senglong berada. Jasad Ye Senglong tidak terlihat lagi, tampaknya telah hancur menjadi bubuk. Mereka yang masih hidup menatap kosong ke arah lubang di hadapan mereka, lalu memandang sekeliling pada kekacauan itu. Banyak orang tergeletak di tanah, berlumuran darah. Banyak dari mereka meninggal dengan cara yang sangat tragis dan mengerikan untuk ditonton. Melihat jasad orang-orang ini, anggota keluarga Ye yang masih hidup tidak dapat menahan mata merah, dan banyak dari mereka bahkan menutupi wajah mereka dan menangis. Keluarga Ye mereka memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, dan juga telah dikutuk selama lebih dari 1000 tahun, sungguh menyedihkan. Namun Tuhan tetap tidak membiarkan mereka pergi. Kenapa? Keluarga Ye tidak tahan lagi dan berlutut di tanah sambil menangis dengan sedihnya. Mereka yang meninggal hari ini adalah keluarga terdekatnya, keluarga sedarah. Hanya dalam hitungan menit, mereka berubah menjadi mayat dingin, beberapa di antara mereka bahkan tidak bisa tetap utuh. Tidak seorang pun dapat menerima hasil ini. Kepala keluarga, Ye Zenan, menatap kosong ke arah penyok akibat ledakan itu, seluruh tubuhnya kaku. Dia masih tidak percaya bahwa putranya, Ye Senglong, calon kepala keluarga Ye, meninggal seperti ini. Tak ada mayat tersisa. Ye Zenan berlutut di tanah, matanya merah dan tak bernyawa. Kakak, wajah Ye Sengsui pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan air matanya mengalir deras. Setelah hari ini, orang yang paling mencintainya di dunia menghilang. Kakaknya Ye Senglong tidak akan pernah kembali.
Memikirkan punggung Ye Senglong saat dia membelanya pada akhirnya, Ye Sengsui menjadi lebih sedih dan menangis. Fang Yu, yang berdiri di sampingnya, tidak berniat maju untuk menghiburnya. Dia memikirkannya, menggerakkan tubuhnya, dan kembali ke aula leluhur. Pada saat ini, balai leluhur sudah menjadi reruntuhan. Di tengah reruntuhan itu ada retakan yang dalam. Ini adalah retakan yang diciptakan Fang Yu menggunakan pedang Dao Surgawi. Fang Yu tiba di atas celah dan melihat ke bawah, namun tidak menemukan tubuh naga pemakan. Aneh, apakah bisa berubah menjadi abu? Dengan serangan pedang tadi, seharusnya tidak separah itu. Fang Yu menggaruk kepalanya dan melompat ke celah itu. Retakan ini kedalamannya sekitar 70 atau 80 meter. Fang Yu mencapai bagian terdalam retakan itu, tetapi tetap tidak melihat puing-puing apapun. Naga menelan besar itu lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Hal ini membuat Fang Yu sangat tidak senang. Dia awalnya berpikir untuk membawa kembali tubuh naga itu untuk penelitian. Bagaimanapun, ini adalah spesies naga yang sangat langka, dan bagian manapun dari tubuhnya sangat berharga. Tetapi sekarang tampaknya gagasan ini telah hancur. Fang Yu berdiri di dekat celah itu, memandang sekeliling, dan sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukan hanya tentang hilangnya tubuh naga yang menelan, tapi seluruh proses pertarungan dengan naga menelan. Kelihatannya, terlalu mudah. Naga, meskipun bukan naga dewa, juga merupakan naga yang telah bertahan selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Meskipun Fang Yu tidak begitu yakin bagaimana kekuatan naga pemakan dibandingkan dengan naga ilahi, dia yakin bahwa makhluk apapun yang dapat bertahan hidup dalam waktu lama bukanlah orang baik dan pasti tidak mudah untuk dihadapi. Sama seperti dirinya sendiri. Berdasarkan konsep ini, kekuatan naga yang menelan tidak dapat dibatasi seperti itu. Dan tubuhnya tidak dapat sekecil itu. Naga legendaris ini panjangnya lebih dari 1 kilometer. Sekalipun naga pemakan tidak sebaik naga dewa, ia telah hidup selama puluhan ribu tahun, jadi wajar saja jika ia memiliki tubuh sepanjang 300 atau 400 meter, bukan? Tetapi naga menelan yang baru saja kita lawan hanya berukuran 30 atau 40 meter, jauh dari naga legendaris. Fang Yu bahkan merasa bahwa naga menelan ini tidak sebagus serigala piton raksasa yang ditemuinya di lembah abadi yang jatuh. Terlalu lemah. Kalau kita menggunakan klasifikasi alam para kultivator untuk mengevaluasi naga pemakan ini, kekuatannya paling banyak tidak akan melebihi tahap transformasi roh. Oh benar, aku sudah mempertimbangkan ini sebelumnya. Ada lebih dari satu keluarga seperti keluarga Ye yang disebut sebagai penjaga naga. Naga penelan pasti memiliki beberapa basis yang mirip dengan keluarga Ye. Dengan kata lain, mungkin ada naga penelan yang sama di keluarga-keluarga itu. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu hampir yakin bahwa naga menelan yang baru saja dibunuhnya pasti bukan tubuh aslinya. Mungkin saja itu hanyalah klon yang ditinggalkan oleh naga penelan. Wujud asli naga penelan pasti masih ada di suatu tempat di dunia. Setelah memikirkan ini, Fang Yu tidak tertekan, tetapi malah tampak bersemangat. Baginya, musuh terbesar yang hidup di dunia ini adalah kesepian. Kini, setelah mengetahui bahwa masih ada makhluk-makhluk di dunia yang berasal dari era yang sama dengannya, atau bahkan muncul lebih awal darinya, ia merasa nyaman karena telah menemukan jenisnya sendiri. Tidak peduli apa, bahkan jika aku hanya membunuh klon naga penelan, itu tetap saja membunuh naga. Fang Yu tersenyum, berdiri dan terbang ke atas. Jika aku benar-benar bertemu dengan lelaki tua itu di masa depan, aku juga bisa membanggakan bahwa aku adalah pembunuh naga. Ye Sengsui perlahan berjalan menuju tempat Ye Senglong meninggal. Ada sebuah lubang dengan diameter beberapa meter. Kakak, Ye Sengsui tidak dapat menahannya lagi, dia pun duduk di tanah, memeluk lututnya, dan menangis sejadi-jadinya. Pada saat ini, Ye Zenan yang sedari tadi berdiri kaku di tempat, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Sengsui dengan kedua matanya yang merah, dengan tatapan membunuh yang mengerikan. Beraninya kau menangis. Ye Zenan berdiri dan berjalan menuju Ye Sengsui. Ye Sengsui gemetar seluruh tubuhnya dan menatap Ye Zenan. Ye Zenan menutupi bagian lengan kanannya yang patah akibat dipotong oleh Ye Senglong, dan berkata dengan suara serak, jika kamu tidak membawa Fang Yu pulang, bagaimana mungkin keluarga Ye kita bisa mengalami bencana seperti itu? Mendengar ini, Ye Sengsui gemetar seluruh tubuhnya, menatap ayahnya berjalan ke arahnya, tak bisa berkata apa-apa. Dia belum pernah melihat Ye Zenan menatapnya seperti ini sebelumnya, dan bahkan ada sedikit niat membunuh di matanya. Tahukah kamu berapa banyak orang yang meninggal hari ini? Orang-orang ini adalah keluargamu. Lagi pula, Tuan Long telah menghilang. Tidak ada seorang pun yang dapat mematahkan kutukan garis keturunan keluarga Ye kita lagi. Setelah hari ini, keluarga Ye kita benar-benar kehilangan masa depannya. Ini semua karenamu, karena Fang Yu sialan itu. Ye Zenan berjalan mendekati Ye Sengsui dan menatap putrinya sendiri dengan tatapan musuh. Bab 399 Kutukan Meletus. Kematian tragis Ye Senglong dan klannya telah menghancurkan pertahanan psikologis Ye Zenan. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat mengerti mengapa Tuhan memperlakukan keluarga Ye seperti ini. Keluarga Ye jelas tidak melakukan kesalahan.
Pada akhirnya, Ye Zenan tiba-tiba menemukan pelakunya. Itu adalah Fang Yu, dan Ye Sengsui yang membawa Fang Yu kembali. Jika bukan karena Fang Yu, Lord Long tidak akan muncul, dan keluarga Ye mereka akan mengalami tragedi ini. Ini semua dua orang ini. Ini semua dua orang ini. Ayah. Melihat kegilaan dan niat membunuh di mata Ye Zenan, Ye Sengsui merasa hatinya hancur. Dia tidak pernah menyangka ayahnya akan menyalahkan dia dan Fang Yu atas semua yang terjadi hari ini. Dan sekarang, ayahnya bahkan ingin membunuhnya. Mengapa kau membawanya pulang tanpa izinku? Mengapa? Ye Zenan menggertakkan giginya dan mengangkat telapak tangan kirinya. Ye Sengsui merasa putus asa dan menutup matanya. Tuan, jangan. Pada saat ini, seseorang dari keluarga Ye angkat bicara dan mencoba menghentikan Ye Zenan. Ledakan. Namun tamparan Ye Zenan tetap mengenai sasarannya. Tamparan itu begitu kuat sehingga Ye Sengsui terpental dan jatuh ke tanah dengan darah di sudut mulutnya. Namun Ye Sengsui tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya tergeletak di tanah, tidak bergerak. Nona, banyak anggota keluarga Ye tampak terkejut dan ingin melangkah maju. Mereka tidak menyangka Ye Zenan akan begitu keras pada Ye Sengsui. Kau tahu, ini sudah tahun ke-19 kutukan, dan tubuh Ye Sengsui menjadi sangat lemah. Dia mungkin tidak dapat menahan tamparan seperti itu. Kalian semua berhenti di situ. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Ini salahku karena tidak mengajari putriku dengan baik sehingga keluarga Ye mengalami kehilangan yang tragis. Ye Sengsui, kamu harus dihukum sesuai aturan keluarga. Ye Zenan meraung dengan gila. Tuan, mengingat kondisi fisik nona muda saat ini, jika Anda terus memukulnya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya, kata seseorang. Dia memang ditakdirkan untuk mati. Apa bedanya jika dia meninggal setahun lebih awal atau lebih lambat? Sekarang aku menyesal tidak membunuhnya lebih awal. Kalau tidak, keluarga Ye kita tidak akan mengalami kejadian hari ini, teriak Ye Zenan. Kata-kata ini membuat wajah anggota keluarga Ye yang hadir berubah. Mereka menatap Ye Zenan dengan tak percaya. Ye Sengsui adalah putri kandungnya, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Patriark, apakah kamu sudah gila? Semua orang memandang Ye Zenan. Ye Sengsui yang sedang terbaring di tanah tidak bereaksi sama sekali saat mendengar kata-kata ini. Hatinya sudah mati. Ye Zenan berjalan menuju Ye Sengsui lagi. Kepala keluarga. Banyak anggota keluarga Ye mengubah ekspresi mereka, takut kalau Ye Zenan benar-benar akan melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Apa yang dialami keluarga Ye saat ini sudah cukup tragis, mengapa ditambah lagi? Ye Zenan berjalan ke arah Ye Sengsui, berjongkok, dan ingin meraih Ye Sengsui. Sayang sekali, jarang sekali menemukan lelaki sepertimu yang melampiaskan amarahnya pada putrinya sendiri saat terjadi sesuatu yang salah. Pada saat ini, terdengar suara malas. Ye Zenan menoleh dan hanya melihat sepasang sepatu kets. Ledakan. Detik berikutnya, Ye Zenan menjerit dan terjatuh. Fang Yu melirik Ye Sengsui yang terbaring di tanah, tidak bergerak, dan sedikit menyipitkan matanya. Fang Yu juga agak bertanggung jawab atas nasib Ye Sengsui. Karena Anda sudah terlibat dalam insiden tersebut, bantulah Ye Sengsui menyelesaikan masalahnya. Ye Zenan terjatuh ke tanah, luka-luka di sekujur tubuhnya tidak cukup membantunya berdiri lagi. Tetapi dia menjadi benar-benar gila dan mulai tertawa liar. Fang Yu berjongkok dan membantu Ye Sengsui berdiri. Dia melihat bahwa Ye Sengsui memiliki pembengkakan besar di sisi kanan wajahnya, mulutnya penuh darah, dan dia hampir dalam keadaan setengah koma. Apakah dia benar-benar ayah kandungnya? Dia terlalu kasar. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Mata Ye Sengsui setengah terbuka, tatapannya kosong, tanpa sedikit pun emosi. Aku baru saja menendang wajahnya untukmu, tetapi kamu masih tidak merasa lega. Apakah kamu membutuhkan aku untuk, kata Fang Yu kepada Ye Sengsui. Pada saat ini, Ye Sengsui menggelengkan kepalanya. Maksudmu, biarkan saja, tanya Fang Yu. Ye Sengsui mengangguk. Ini satu-satunya kesempatanku untuk menjadi penjahat bebas. Jika kau melewatkannya, tidak akan ada lagi. Pikirkan baik-baik. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Jangan, sakiti dia, kata Ye Sengsui dengan susah payah. Baiklah. Fang Yu menggendong Ye Sengsui dan berbalik untuk pergi. Fang Yu, kau bajingan, ada begitu banyak jiwa yang dizalimi di keluarga Ye, bahkan jika aku menjadi hantu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Zenan yang ada di belakang berteriak sambil tertawa terbahak-bahak. Fang Yu bahkan tidak menoleh, tetapi mengayunkan tangan kanannya ke belakang. Ledakan. Tanah tempat Ye Zenan berdiri tiba-tiba meledak, dan Ye Zenan terlempar secara horizontal. Jangan salahkan aku sekarang. Dia hanya ingin memprovokasiku, kata Fang Yu kepada Ye Sengsui. Hanya ketika Fang Yu benar-benar menghilang dari pandangan mereka, barulah anggota keluarga Ye yang masih hidup berani bergerak. Kepala keluarga, mereka tampak gugup dan berlari ke Ye Zenan. Pada saat ini, wajah Ye Zenan berlumuran darah dan wujud aslinya tidak dapat dilihat. Namun dia masih belum mati, dan tenggorokannya bergemuruh, seolah-olah dia masih mengutuk sesuatu. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Ye saling memandang, mata mereka dipenuhi kesedihan. Tampaknya patriark mereka Ye Zenan telah benar-benar berubah menjadi orang gila.
Tidak heran, akan sulit bagi orang normal untuk menanggung begitu banyak pukulan dalam satu hari, terutama dia sebagai kepala keluarga. Kita, bereskan dulu urusan kepala keluarga, baru kita selesaikan masalah di rumah, kata seseorang. Saat semua orang bersiap bekerja, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di tanah di belakang mereka. 2 detik kemudian, sebuah sosok muncul sekilas. Itu adalah seorang wanita dengan kepala terbungkus kain hitam. Itu adalah Iblis Yan. Yan Yao berjalan perlahan menuju Ye Zenan yang terjatuh ke tanah. Baru ketika dia muncul di hadapan Ye Zenan, keluarga Ye menyadari kedatangan orang asing ini. Kau, siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Semua orang di keluarga Ye segera menjadi waspada dan berteriak keras. Yan Yao mengabaikan orang-orang ini, tetapi berjongkok dan melepas kain hitam di wajahnya. Mata ketiga di dahinya juga terungkap. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Ye mengubah ekspresi mereka. Saya baru saja melihat 2 monster, mengapa ada satu lagi? Kamu marah, sedih, dan ingin membunuh. Yan Yao menatap Ye Zenan, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman. Ye Zenan menatap Yan Yao, matanya yang merah darah dipenuhi dengan keganasan. Kamu sangat ingin membalas dendam, tetapi kamu tidak memiliki cukup kekuatan. Yan Yao melanjutkan. Mendengar ini, tubuh Ye Zenan berkedut hebat, seolah-olah dia ingin duduk. Jangan bersemangat, aku di sini untuk membantumu, kata Yan Yao, dan cahaya aneh melintas di matanya di dahinya. Apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku? Ye Zenan tampak sudah kembali waras dan bertanya. Kau pasti ingin sekali mendapatkan kekuasaan sekarang. Yan Yao terdiam sejenak, suaranya mengambang seperti angin sepoi-sepoi, dan aku bisa memberimu kekuasaan tertinggi. Sambil berbicara, Yan Yao berdiri dan memandang sekeliling ke arah anggota keluarga Ye, senyum di wajahnya semakin cerah. Aku tidak hanya bisa memberimu kekuatan, tapi aku juga bisa memberi kekuatan kepada bawahanmu dan orang-orangmu. Sebentar lagi, Anda akan menjadi salah satu kekuatan terkuat di wilayah Huaibei. Semua orang di keluarga Ye menatap Yan Yao dengan bingung. Fang Yu membawa Ye Sengshui kembali ke apartemen. Liu Lianxia telah pergi dan tidak ada orang lain di ruangan itu. Fang Yu membaringkan Ye Sengshui yang tidak sadarkan diri di atas sofa. Pada saat ini, darah masih menetes dari mulut Ye Sengshui. Wajahnya pucat dan napasnya sangat ringan. Jika lukanya tidak diobati, vitalitas Ye Sengshui akan habis dalam waktu 1 jam. Fang Yu menempelkan jarinya di dahi Ye Sengshui. Ujung-ujung jarinya bersinar putih. Fang Yu mulai memperbaiki luka di tubuh Ye Sengshui. Sisi kanan wajahku yang bengkak perlahan kembali normal. Saat memperbaiki lukanya, Fang Yu menemukan sesuatu yang aneh di dalam tubuh Ye Sengshui. Tanda kutukan itu tidak hanya terukir di permukaan kulitnya, tetapi juga merambah ke seluruh bagian tubuhnya. Meridian dan pembuluh darah di tubuhnya semuanya terjerat dalam energi hitam dingin. Udara hitam ini adalah kekuatan kutukan. Kekuatan kutukan telah merasuki darah Ye Sengshui. Sedemikian rupa sehingga ketika kesadaran Fang Yu melewati pembuluh darah Ye Sengshui, dia dapat dengan jelas merasakan embusan udara dingin dan suram. Tidak hanya dingin dan suram lagi, semacam energi kematian telah muncul. Fang Yu sedikit mengernyit. Karena cedera serius yang diderita hari ini dan perubahan mentalitas, kutukan itu pecah sebelum waktunya. Ye Sengshui mungkin hanya memiliki 1 jam lagi untuk hidup. Bab 400 Istana Ziyan, Kebangkitan. Fang Yu sebenarnya telah melakukan banyak penelitian tentang cara menghilangkan kutukan itu. Namun kutukan yang menimpa Ye Sengshui bukanlah kutukan biasa, melainkan kutukan yang tertanam dalam darahnya, kutukan yang dijatuhkan oleh seekor naga jahat yang sudah hidup entah berapa tahun lamanya. Penelitian Fang Yu tentang kutukan terbatas pada lingkup manusia. Kutukan naga. Fang Yu masih kosong dalam hal ini. Namun, Fang Yu percaya bahwa semua teknik sihir di dunia memiliki kesamaan, dan selama dia menghabiskan waktu mempelajarinya, dia akan selalu dapat menemukan cara untuk menghilangkannya. Fang Yu memejamkan mata dan berkonsentrasi memindai tubuh Ye Sengshui dengan indera spiritualnya. Selama proses ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat tekstur kekuatan kutukan yang menempel pada pembuluh darah. Sekitar 5 menit kemudian, Fang Yu melepaskan tangannya, berdiri, dan mondar-mandir di ruang tamu. Kutukan itu telah menembus jauh ke dalam pembuluh darah. Pada tingkat ini, tampaknya tidak ada harapan untuk pemulihan. Fang Yu menyentuh dagunya dan menatap Ye Sengshui. Kemudian, dia kembali ke kamar, mengambil selembar kertas putih dan pena, dan menyimpulkan metode dekonstruksi berdasarkan tekstur kekuatan kutukan. Sekitar 30 menit kemudian, Fang Yu meletakkan penanya. Pada saat ini, ada lebih dari selusin lembar kertas berisi tulisan padat di atas meja. Setelah lebih dari selusin perhitungan, Fang Yu memutuskan bahwa tidak mungkin menghilangkan kutukan di tubuh Ye Sengshui menggunakan metode tradisional. Kutukan yang dikeluarkan oleh naga penelan benar-benar berbeda dari kutukan yang dikeluarkan oleh manusia. Dapat dikatakan bahwa kutukan menelan naga lebih sederhana, lebih brutal, dan lebih langsung daripada kebanyakan kutukan yang diketahui manusia. Tetapi justru karena itulah masalah ini menjadi sangat sulit diselesaikan.
Kekuatan kutukan telah meletus sepenuhnya, dan seluruh tubuh Ye Sengsui terjerat dalam energi kematian. Pada titik ini, bahkan jika Tunlong mengambil inisiatif untuk mencabut kutukan itu, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan Ye Sengsui. Fang Yu melirik Ye Sengsui. Pada saat ini, kekuatan kutukan telah meluap ke permukaan, dan gas hitam samar muncul di permukaan kulit Ye Sengsui. Tanda itu merayap keluar dari leher Ye Sengsui dan perlahan meluas ke wajahnya, hampir membentuk pola yang lengkap. Kekuatan kutukan melekat pada tubuhnya dalam bentuk gas. Gas. Sepertinya kita bisa mencoba trik itu. Fang Yu berjalan di depan Ye Sengsui, mengulurkan tangan kanannya dan menekannya di atas kepala Ye Sengsui. Kemudian, dia diam-diam melafalkan rumus ajaib itu di dalam hatinya. Teknik melahap jiwa. Sebuah pusaran cahaya merah muncul di tangan kanan Fang Yu. Kekuatan kutukan di tubuh Ye Sengsui menghadapi kekuatan hisap yang besar dan menyerbu ke arah tangan kanan Fang Yu. Efeknya tampaknya bagus. Mata Fang Yu berbinar. Kekuatan kutukan memasuki tubuh Fang Yu dan melewati meridiannya. Ia ingin menempel pada penghalang meridian Fang Yu. Namun, kekuatan meridian Fang Yu dengan sempurna menahan kekuatan kutukan itu, dan dia menggunakan energi sejatinya untuk memasukkannya ke dalam dantiannya, lalu secara paksa memurnikannya. Kekuatan kutukan, setelah pemurnian semacam ini, sebenarnya diubah menjadi jejak energi spiritual. Ini di luar dugaan Fang Yu. Dia awalnya ingin menyerap kekuatan kutukan di tubuh Ye Sengsui ke dalam tubuhnya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk mengeluarkannya dari tubuhnya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dantian benar-benar dapat memurnikan kekuatan kutukan yang begitu keras kepala dan mengubahnya menjadi energi spiritual. Jika aku meneliti seni melahap jiwa 4000 tahun yang lalu, Sekte Tiandao mungkin akan langsung dipromosikan menjadi sekte kelas 1. Fang Yu berpikir dalam hati. Fang Yu membutuhkan waktu hampir 5 menit untuk menyerap sepenuhnya kekuatan kutukan di tubuh Ye Sengsui, tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, kulit Ye Sengsui sudah banyak pulih, dan aura kematian yang selama ini menyelimutinya juga sudah sepenuhnya menghilang. Ye Sengsui membuka matanya dengan bingung, dan kesadarannya perlahan kembali. Adegan terakhir dalam ingatannya adalah ketika Fang Yu membawanya pergi dari keluarga Ye. Keluarga Ye, memikirkan kematian Ye Senglong dan anggota suku lainnya, hati Ye Sengsui dipenuhi kesedihan. Kemudian, dia teringat kata-kata terakhir ayahnya dan kegilaannya. Mata Ye Sengsui menjadi merah lagi. Tetapi dia segera menenangkan diri, melihat sekelilingnya, dan mendapati dirinya sedang berbaring di atas sofa di sebuah rumah yang didekorasi dengan indah. Kamu beruntung. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Sebuah suara terdengar di telinga Ye Sengsui. Ye Sengsui sangat akrab dengan nada malas itu. Dia menoleh dan melihat Fang Yu yang telah berganti pakaian, berjalan masuk dari balkon. Tuan Fang, Anda menyelamatkan saya, kata Ye Sengsui. Selama komanya, dia dapat merasakan nyeri tumpul di setiap inci kulitnya untuk waktu yang lama, yang sangat tidak nyaman. Namun sekarang, rasa sakitnya telah hilang. Fang Yu berjalan ke sofa terdekat dan duduk. Ye Sengsui menopang dirinya sendiri dan berdiri. Dia masih sedikit lemah, tetapi dia merasa jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, menyingsingkan lengan bajunya dan melihat, wajahnya berubah. Tanda kutukan yang semula ada di kulitnya telah hilang, tanpa jejak yang tersisa. Hal ini menunjukkan bahwa Ye Sengsui membuka lebar mata indahnya, tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Dia menarik lengan baju kirinya lagi dan melihat lagi. Tidak perlu melihat. Kutukanmu sudah kuhapuskan, kata Fang Yu. Kata-kata ini bagaikan nektar, yang mengalir ke dalam hati Ye Sengsui yang sedih. Sejak Ye Sengsui muntah darah pertama kali di sekolah dasar, dia tahu ada yang salah dengan tubuhnya. Kemudian, dia perlahan menyadari bahwa itu adalah kutukan dan dia tidak akan hidup lebih dari 20 tahun. Sejak saat itu, dia menjadi pribadi yang berbeda. Ada batu karang yang tak tergoyahkan di hatinya, yang membuatnya tidak bisa benar-benar bahagia selamanya. Namun sekarang batu besar itu telah hancur. Jantungnya tiba-tiba menjadi hidup. Jangan terlalu bersemangat. Proses menghilangkan kutukan itu lebih mudah dari yang kau kira, kata Fang Yu. Engah. Ye Sengsui tiba-tiba berdiri, lalu tiba-tiba berlutut di depan Fang Yu. Tuan Fang, terima kasih. Ye Sengsui membenamkan kepalanya di tanah dan menangis. Suasana hatinya sedang rumit sekarang. Di satu sisi, tragedi yang dialami keluarga Ye hari ini membuatnya merasa patah hati. Namun di sisi lain, dia merasa sangat bahagia karena kutukan yang menimpanya selama lebih dari 10 tahun telah terangkat, sehingga dia bisa terlahir kembali. Tetapi apapun yang terjadi, satu-satunya hal yang Ye Sengsui bisa yakini adalah Fang Yu adalah dermawannya. Fang Yu menatap Ye Sengsui yang sedang berlutut di tanah dan berkata, bangun. Jangan biarkan air mata dan ingusmu mengotori lantai. Aku tidak suka bersih-bersih. Ya, pipi Ye Sengsui memerah dan dia segera berdiri. Sengsui tidak punya cara untuk membalas kebaikan Tuan Fang. Namun, jika Tuan Fang memiliki instruksi di masa mendatang, Sengsui akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Tuan Fang menyelesaikannya. Ye Sengsui berkata sambil meneteskan air mata rasa terima kasih.
Tidak perlu. Kamu tidak bisa membantuku dengan apapun. Urus saja urusan keluargamu sendiri terlebih dahulu, kata Fang Yu. Ketika membicarakan masalah keluarga, wajah Ye Sengsui berubah, dan kegembiraan yang baru saja muncul dalam hatinya lenyap seketika. Aku agak mengantuk dan perlu tidur. Sedangkan kamu, jika kamu ingin duduk di sini, teruslah duduk di sini. Jika kamu benar-benar tidak punya rumah, kamu bisa tidur di kamar tamu. Fang Yu menunjuk ke sebuah kamar di belakang lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Ye Sengsui berdiri di sana, menatap punggung Fang Yu, lalu duduk di sofa dengan ekspresi rumit. Ada daerah pegunungan yang masih asli di perbatasan kota Wenan di wilayah tengah. Daerah pegunungan ini belum dikembangkan karena medannya yang terjal dan sering terjadi cuaca buruk. Jadi daerah pegunungan ini tetap tandus hingga akhirnya pepohonan hilang dan semuanya layu. Tidak ada jejak aktivitas manusia di daerah pegunungan ini untuk waktu yang lama. Namun hari ini, sebuah sosok muncul di daerah pegunungan ini. Dia berjalan perlahan ke dalam pegunungan hingga tiba di kaki salah satu puncak tertinggi. Ini seharusnya menjadi lokasi asli istana Zian kita. Ini benar-benar tempat di mana banyak hal telah berubah. Jiang Dao melihat sekelilingnya, matanya sedikit menunjukkan emosi dan kesedihan. Namun tak lama kemudian, perasaan itu berubah menjadi kebencian. Kalau bukan karena sekte Tian Dao, kalau bukan karena Fang Yu sialan itu, istana Zian mereka mungkin bisa makmur sampai hari ini. Ketika Jiang Dao memikirkan Fang Yu, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Walau telah berlalu ribuan tahun, sosok orang ini telah membekas dalam jiwanya dan tidak akan pernah terlupakan. Pria ini, dengan kekuatannya sendiri, menghancurkan fondasi istana Zian mereka yang berusia 2000 tahun. Pria ini menggunakan pedang untuk membantai semua orang di istana Zian. Bahkan tetua tertinggi yang berada di puncak tahap kesengsaraan dan setengah langkah abadi bukanlah tandingannya. Dalam ingatan Jiang Dao, adegan terakhir pria ini adalah saat dia memegang pedang patah dan memenggal kepala tetua agung. Ledakan. Jiang Dao menamparkan wajahnya sendiri agar tidak mengingat masa lalu. Hanya mengingatnya sejenak, tubuhnya tak kuasa menahan gemetar saat teringat sosok itu. Ketakutan yang datang dari dalam jiwa membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuh.